Udah deh. Kembali lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tidak tapi tidak mengerti karena saya HI. Hai para delegasi. Aduh, udah mau sendirian lagi sariawan gue Pak Dion. Sumpah yang di pipi kanan udah berapa hari nih gak enak banget ngomong. Aduh, itu dia makanya udah malah lagi sendirian. Lagi sariawan. Masih, karena kami ini syuting hari live delay ini ya. Senin tanggal 1 Mei. Sementara Bang Abdel balik tanggal 4 ya? 3. 2 hari lagi masih. Jadi episode minggu ini yang reguler sama yang weekend nanti masih tanpa Bang Abdel karena syutingnya hari ini semua. Begitu. Gimana sudah menikmati tayangan Ramadan, tayangan Lebaran dari Ho Hihi? Ini baru pertama kali syuting lagi beneran nih setelah Ramadan. Sehat semua? Sehat? Wes. Sehat. Gue kayak acara apa ya yang ngomong ke kru gitu-gitu ya? Hah? Di rumah aja. Di rumah aja. Enggak, di rumah orang tua dong, ngumpul-ngumpul situ, nggak kemana-mana. Tapi masih di Jakarta. Lu balik ke Palembang? Oh enggak? Oh di sini juga. Ini kita ngobrol gini aja nih. Hah? Ada suara-suara. Jadi saya ceritakan dulu para delegasi. Biasanya kan kayak waktu sebelumnya Bang Abdel pergi ke Amerika gitu kan. Biasanya tim kreatif Pak Rahman kan ngasih ntar minggu ini sama ini dicariin tandeman, cariin tandeman. Nah kemarin tuh sulit ya nyari tandeman karena ada yang nggak bisa lah, apalah segala macam. Karena sulit nyari tandeman. Akhirnya dapat tapi dia. Akhirnya kemarin ngechat, Lang nih besok sama si ini gitu. Jadi kalau mau tahu hari ini saya di Hohi bersama siapa? Silakan Pak Dion kameranya. Males ya? Kamera master silakan. Kok ketawa Anda ya? Gak apa-apa. Karena lucu aja. Kemarin dia ngechatnya di grup, Pak Gilang besok sama Rahmano ya, padahal dia sendiri. Padahal kan dia sendiri orangnya. Kenapa lu mesti bilang gitu kan bisa sama gue ya? Gitu. Gak apa-apa, biar formal aja kan. Oh biar formal ya. Gue ngomongnya juga agak formal sekarang ya. Terlihat tidak nyaman ya pakai jas ya? Kenapa? Gak pernah soalnya gue pakai jas. Gak pernah ya? Terakhir ini siapa? Ada sini kayaknya, dia punya encing kayaknya deh. Oh iya? Gue ada bawa cuma kayaknya jelek kata Dion. Emang iya Pak Dion? Ini akhirnya pinjam? Iya. Tapi cukup pas sih. Iya, karena badannya sama ya. Iya, secara ini fitting cukup pas. Oke. Wis. Ini rapi banget loh. Lu gak nanya pengalaman internasional gue nih? Kan bukan, lu kan bukan tamu. Ya gak apa-apa kan. Enggak, lu host. Host ya? Lu host, lu itu kan khusus tamu. Oh iya benar. Emang lu pengen ditanya? Pengen ditanya. Oke. Saya curiga dia udah nyiapin jawaban yang kocak nih. Jawaban yang kocak. Jadi Pak Rahman, sebelum kita mulai, apa pengalaman internasional Anda sehingga Anda bisa menggantikan Pak Abdel di Hohi? Oh, saya 1 kali ke Phuket pernah. 1 kali? 1 kali. Berapa lama tuh? Seminggu. Ngapain? Waktu itu masih jadi roadman-nya McDani dan Randika Jamil. Mereka ngapain? MC. Oh. Tapi acara apa? Acara Thailand? Pabrik Indonesia bikin gathering di sana. Oh, bikin gathering di sana. Karyawan-karyawan itu. Iya, semuanya jadi acara itu Indonesia semua. Ya. IO-nya Indonesia, pengusaha Indonesia dan itu orang Indonesia. Berapa orang dibawa? Ini orang pabrik ya? 200 sampai 100 pokoknya. Wah, anjing banyak banget. 100 orang gitu ya. Naik kapal laut ya? Enggak dong. Semua 200 orang. Kayak mau dijual.
naik apa ya lupa gue, pesawat pokoknya. Iya, terus? Udah gitu jadi sekali-kalinya tuh 2014 kali. Abis itu ke Pattaya kan akhirnya sama kan nyebrang kan. Iya. Itu apa sih yang apa malam-malam kalau rame itu lang? Yang di Phuket. Iya. Road apa? Bangla Road. Gue lupa namanya. Bangla Road. Iya, Bangla Road benar. Bangla Road, ya kan? Iya, yang ada striptease di luar kan. Gua sampai keluar itu yang dari Burung Salawalet keluar bola. Pingpong keluar. Pingpong ikan cupang. Silet lihat gak? Enggak, gua Silet yang kotak itu loh. Oh iya kayaknya. Silet yang kotak ada benangnya. Oh iya, gua keluar panjang. Gua ingetnya cuma apa? Ikan cupang. Sama bola pingpong gitu. Bola pingpong. Gitu. Pisang keluar, lihat gak? Kayaknya iya pisang. Pisang lihat ya. Jadi sarang burung walet. Kacau nih. Itu acara berapa lama? Si acaranya sendiri? Acaranya tuh 2 hari. Tapi gue extend semingguan kayak baru balik gitu. Oh, seminggu tuh lu extend sendiri? Iya, kayaknya acaranya tuh 2-3 hari. Si Randika sama bareng kita. Seminggu? Akhirnya si Dani juga ngajak Pak itu tuh, ngajak Irba. Istrinya? Oh, sekalian jalan-jalan ya? Belum jadi istri waktu sih. Istri udah ya? Udah kali. Udah lama kali mereka nikahnya? Udah ya? Udah lama nih. Kayaknya udah kayak istrinya. Dia bilang bulan madu 2015-14 itu. Iya. Oh. Itu kita ke Pattaya. Gue kan gak bisa berenang ya. Terus? Ya udah jadi orang pada nyebur tuh gue diem aja di kapal. Di pantai? Enggak di kapal kan berenangnya pas lagi di. Kalian ke ini naik kapal ke tengah gitu? Iya pokoknya kan orang nyebur, kita beberapa yang di kapal gitu. Oh. Sama waktu gue ke Bunaken ya gue gak berani ngapa-ngapain. Gue 2 hari berturut-turut ke Bunaken. Terus ngapain dong? Nggak tahu, diajakin aja. Ikut man. Tapi kan pakai life jacket, aman lah. Iya, pernah gue diceburin lang. Gue ke bawah harus lah, teriak-teriak lah. Karena dikasih bambu, digituin. Ya Allah. Gue nggak bisa berenang emang, gue takut. Gue sedih loh tapi lah. Hah? Sedih loh. Kenapa? Sedih lihat dengar lu nggak bisa berenang tapi main-main ke pantai gitu. Enggak, karena waktu tapi itu. Kalau snorkeling atau diving itu kan tidak sama dengan berenang. Lu nggak harus bisa berenang untuk menikmati itu. Orang pakai life jacket tuh tinggal diem gini juga. Tapi kita diem ke bawah arus. Ya memang pasti namanya juga di laut. Kalau di kolam Pondok Indah aja ada arusnya. Gue udah takut pokoknya. Gue waktu itu gue ke pulau di Lampung apa tuh yang ada dolphin. Pahawang ya? Yang ada dolphin? Iya, Kiluan. Kiluan. Oh, iya, Kiluan. Iya. Itu gue dari dulu, sekarang itu nggak boleh. Jadi itu kita ada ke desanya tuh sekitar 15 menit naik kapal ya. Air tuh di sininya gue diem aja. Oh tinggi airnya? Enggak, itunya pendek kapalnya kotok, tuh. Iya, kayak ceper gitu ya. Gue diem aja 15 menit itu. Takut gue. Terus temen gue bawa ke tengah ke dolphin, gue nggak berani, gue bilang nggak berani. Tapi uniknya adalah lu tetap ikut. Biasanya orang yang takut udah bahkan nggak mau ikut naik kapal. Ya karena kan waktu itu gue ada geng ya gitu ya. Iya, kita kiluan gitu, kiluan. Kayak biasanya kalau takut pasti nggak ikut man. Biasanya kalau yang teman-teman gue benar-benar takut nih, dia bahkan naik kapal aja nggak mau. Tapi lu masih berani naik kapalnya. Tapi lu takut. Iya takut. Jadi di sana gue nggak ngapain. Tapi lihat dolphin ya? Enggak, kan dolphin harus jauh. Harus ke tengah. Oh. Gue kan agak pinggir. Karena nggak berani. Nggak berani gue emang. Nggak seru ya? Gue ke Bunaken 2 hari berturut-turut loh. Nah harusnya geng lu nggak ngajak lu sih. Lu bikin nggak seru soalnya jadinya. Karena gue dibikin buat nemenin supir. Jadi mereka main-main, lu dia. Enggak, di perjalanan tuh gue emang di depan. Dulu kan gue nggak bisa nyetir, jadi ya dulu nggak bisa nyetir kan, nggak bisa gantian ya. Lu nemenin orang nyetir gitu. Nggak bisa nyetir, nggak bisa berenang. Iya. Fungsi lu apa ya? Ini ngapain? Audio. Terus Yon. Enggak ya. Nggak bisa berenang. Ya udah gue RRC, Rahman Companion. Rahman Companion lo emang ya. Suara lo, waduh masa gue udah gak ada suaranya? Ada. Cuma ini kali. Nging aja nging. Apa namanya berdengung. Nah, udah. lu aman. Lu kemana Lang? Abis lebaran nih seminggu ini nih. Enggak, mana? Ke Bandung tapi cuma 2 hari doang. Aman tol? Hah? Tol aman? Tol pulangnya aja agak macet. 6 jam? Enggak, 4 jam. Gue tuh lebaran ketiga, gue Senin ke Puncak, tapi nggak jadi gue putar balik karena nggak itu. Senin kapan? Lebaran ketiga itu. Lebaran tuh Sabtu ya? Sabtu Minggu. Oh iya, tanggal Senin, 24-nya gue, teman gue WA nih, gue ada kamar kosong nih, kayaknya gue teman gue bertiga 2 mobil tuh,
Berangkatlah jam 4 tuh kita ke puncak. 4 subuh? Enggak, 4 sore. Gua kira 4 subuh. Karena kasih tau kan pagi baru, okenya pagi tuh. Gua ada acara dulu, oke. Jam 4 sampai gerbang tol Ciawi sekitar jam 5-an lah ya. Iya. Pintu tolnya ke Sambar Geledek. Gak yang bener. Bener. Terus jadinya apa? Jadinya yang nyala tuh pakai genset tuh cuman jadi yang karena manual kan. Akhirnya mereka tuh megang manual masing-masing. Oh. Itu ada berapa? Jadi pada begini, pada nyodok-nyodok, pada berantem-berantem. Jadi nggak semua gardu buka? Nggak, karena mesinnya terbatas. Iya. Jadi dipakai petugas. Petugas. Oh, jadi yang udah begini berapa? Pada begini udah. Wah, udah pada. Bottleneck, iya. Iya, bottleneck udah pada berebutan itu. Itu lumayan lama di situ. Tapi akhirnya bisa bayar. Bayar. Seterusnya? Udah sampai situ nggak gerak di Ciawi. Gue dari jam 5:30 sampai jam 8 di Ciawi. Terus? Ya udah pulang. Putar balik, nggak jadi. Putar baliknya di mana? Gue apa itu? Gue dari kan yang dari tol ke puncak yang langsung ke Vimala kan ditutup ya. Jadi kita harus keluar dari Ciawi. Lurus, ya. Ciawi kan ke kiri tuh Gadok ya. Yang arah Gadok yang tanjakan itu. Gue nggak hafal ya kali. Ya pokoknya dari Ciawi Gadok sekitar 3 kilo 4 kilo ya. Nah gue stuck di situ lang. Mungkin jalan sejam itu 2 kilo kali ya. Sekilo kali ya. Udah. Terus habis itu keluar? Akhirnya gue untung masih putar balik masih bisa. Oh, kan bisa. Sebelah kanannya lancar. Oh. Karena ke atas lagi ditutup. Jadi lagi mau nurunin yang ke bawah semua. Iya. Udah gue pulang aja. Ya. Nyampe rumah jam berapa? Ke rumah cepet jam 9. 9, setengah 10-an lah. Berarti ya 5 jam di jalan aja. Malah ya? temen gue yang satu udah beli Sabana 20 biji buat bakal di film. Kan di grup kan, lu bawa ini ya, gue kan beli pop mie, beli apa. Ya. Temen gue yang agak telat gue lagi di Sabana, gue bilang udah beli 20 biji. Iya, buat rame-rame kan. Ya udah. Berarti ya di mobil lo ada pop mie banyak lah ya. Pop mie banyak. Ya. Dia ada Sabana, di mobilnya ada 20. Kenapa nih? Oh ini fokusnya. Gitu, jadi 20 Sabana akhirnya dibagi-bagi aja tuh di rumah. Akhirnya ke rumah gue pulangnya. Udah ngabisin pop mie, ngabisin Sabana. Oh, akhirnya pada ke rumah lu semua? Iya, ke rumah gue. Enggak, gua kira pulang ke rumah masing-masing. Kebayang dia sampai rumah, 20 Sabana mau diapain ya? Diternakin kali 20 Karena kan yang itu teman gue tuh yang bawa. Maksudnya, gue mau ikut kalau lu yang bawa gitu. Yang nyetir, karena mobil lu manual kan. Iya, iya. Maksud, bayangin aja ditanyakan lu lang. Dia aja 2 kali mati. Ya Allah. Udah gitu terus itu udah. Lu sama anak istri kan? Iya, temen gue juga. Jadi anak-anak lu kesian dong. Makanya udah kerengki. Iya 5 jam di mobil doang kan jadinya? Enggak sih 3 jam lah. Udah jam 4 lu berangkat. Iya, jam 9. Bener. 5 jam lah kurang lebih. Gua anak gue 2, terus temennya anak gue juga 2. Jadi 4 orang anak-anak tuh di mobil tuh. Oh di satu mobil itu? Enggak, yang satu lagi jadi 3 keluarga 2 mobil. 3 keluarga 2 mobil. Di mobil gue 2 keluarga, ya, anak kecil. Di mobil itu 1. Yang di mobil itu 1 gitu. Karena dia nyusul. Ih bayang anak kecil pada. Iya pada udah cranky udah pada. Gue bilang, udah kita putar balik aja deh. Gue bilang, udah nggak. Pas gue lihat, udah nggak gerak emang. Itu kacau puncak hari itu. Coba Nis, lihat info puncak dah Nis. Info puncak ada IG-nya deh. Sabana. Kita lihat IG info puncak. Ada ya? Ada. Kok tuh ada giveaway di Instagramnya? Ini ada yang nge-tag kali. Oh. Lah itu meja kita tuh. Iya. Info puncak ke bawah yang pas motor banyak ke bawah lagi. Terus. Itu yang kanan tuh, bukan? Enggak, belum yang malam-malam lu. Oh, ini kok parah tuh puncak. Nah, itu tuh. Nah, itu lang tuh. Tanggal 24 itu iya, ya pas lu benar, ya? Iya. Ya Allah ya Robbi. Itu arah turun semua tuh lang. Ah, ini ada turun. Arah turun ini. Puncak masih proses 1 arah menuju Jakarta. Iya. Gila gak? Itu motor semua ini. Mobil nggak bisa lewat. Mobil di mana? Nggak tahu udah tuh makanya udah tuh motor semua tuh. Ini yang ngerekam dari penginapan ya atau iya, rumah dia dari ya? rumah dia ini. Ya Allah. Biasa TMC Polres Bogor tuh nge-tweet kan IG story kan per setengah jam, ini gue liat nggak story. Gila. Ini 1 arahnya udah masih begini ya? Kacau deh. Seperti tidak ada hari esok untuk ke puncak. Ya namanya juga.
Tapi selalu gini ya tiap lebaran, tiap... Tapi enggak, ini kayaknya karena mungkin abis COVID ya. Maksudnya abis ini lebaran setelah akhirnya full orang- COVID apa. Udah gitu. Nah, Jadi tapi orang tuh nggak pernah kapok gitu ke puncak. Karena kan tahu tiap lebaran, tiap tahun baru, tiap long weekend pasti kan busuk macetnya mungkin nih. Tapi murah kali ya. Murah dan apa. dan dekat dari deket, Jakarta. pemandangannya enak. Naik motor mungkin 2 jam nyampe ya kan. Ya. Terus maksudnya nggak jauh dari Jakarta terus beda gitu suasana. Untuk cuma 2 jam tapi langsung berubah. Tapi ya gimana, cuma jalurnya itu aja, cuma segitu. Terus gue hari Kamis juga ke arah ke Pancawati, gue ke tempat guru ngaji gue tuh Pancawati. Pancawati di mana? Ada arah ke Soimah. Kopi Dawong. Soalnya Ke arah Kopi Dawong. Kopi Dawang tuh Halimun. Bukan ya? Sentul. Gunung Bukan ya? enggak, jadi Gunung keluar Ciawi lurus Cikretek, pasar Cikretek. Abal-abal nggak? Asli. Kreteknya. Nah, gue kemarin hari Sabtu ke Kretek Jakarta asli. Apaan sih kretek Jakarta? Coba nih ada di IG nih Kretek Jakarta asli. Jadi Kretek Jakarta namanya. Baru buka di Kebagusan. Deket dong. Dekat. Makanya gue nyobain tuh kemarin. Terus enak. Enak sih. Enak pas di leher pas lari Kretek Jakarta. Nah, paling atas tuh. Gue juga lihat tiba-tiba nongol di IG gue kok. Gue cobain aja hari Sabtu, gue Sabtu malam ke sini. Reposisi. Nggak ada. Coba lihat atas bionya. Reposisi tulang otot sendi. Tulang sendi. Karena gue bilang, bang, keras banget nih bang, katanya bang. Nes, jangan matiin. Kata siapa? Kata abangnya, ini tulang gue keras banget. Oh. Nah gue leher nggak bunyi tuh kemarin tuh. Gue yang bunyi punggung sama leher apa yang ditarik dari kepala tuh. Oh, ada yang perempuan juga. Ada. Gue bilang kenapa namanya Kretek asli? Karena kan yang di itu abal-abal. Yang di Yang di YouTube. YouTube. Ilsa. Kretek Ilsa. Oh. Udah. Nah Jumatnya gue ke Mercure. Ini setelah pulang di Mercure gue baru kretek-kretek nih. Tunggu tadi sebelumnya kita lagi ngomongin apa sih? Oh, Kopi Dawong tadi. Kopi Dawong di Pancawati. Kopi Dawong tuh rame ya? Rame banget. Cuma jalannya parah lah. Bagus katanya. Pemandangan bagus banget. Oh. Cuma jalannya parah kan. Lu udah nanjak bolong-bolong. Aspal. Enggak. Aspal bolong-bolong Aspal atau bolong-bolong. tanah? Aspal bolong-bolong. Oh iya. Jadi lu bolongnya parah. Bolongnya Iya, bisa 5 iya. cm. Ya Allah, itu mah mobil. Jadi harus berkelok-kelok gitu. Mobil pendek kena dong. Kena kalau kayak Agi Ayla mah kena. Mentok dong. Nih kalau ngemuk itu zigzag. Hmm. Nah gue ke daerah Pancawati nih. Nah ini alternatif ketika lu nggak mau ke puncak dan nggak kena one way nih ke daerah sini nih lang banyak villa nih sejalur ini. Tapi rame juga. Rame. Karena kan Tapi pas nggak alternatif dong kalau itu sama-sama Enggak, rame. tapi kan nggak kena one way, nggak kena ganjil genap, nggak kena one way. Oh iya. Walaupun macet juga jalan. Iya. Banyak villa di sini nih di pokoknya pas masuk tuh pasar Ini Cikretek. apa sih nama daerahnya nih? Pancawati. Pancawati ya? Iya, Pancawati. Gue soalnya Tapos baru ya. dengar dari Kopi Dawang ini karena temen gue ngasih tahu ini kan tempat camping-camping gitu. Ada namanya Halimun. Lingkung. Gunung Halimun ya? Dia ngasihnya namanya Halimun apa ya namanya? Ntar ya gue cari ya. Di Bagus. Pancawati juga. Nggak ada, dia bilangnya kan gue nanya daerah mana nih? Puncak Halimun Camp. Halimun Camping Ground. Puncak Halimun Camp jalan. Oh iya bener Pancawati. Iya. Jalan Caringin, Desa Pancawati. Iya itu. Nah terus gue tanya ini di mana? Itu tuh nih paling atas nih. Nah, Desa Halimun iya, Puncak Halimun Camp. itu bener. Nah, bagus banget ininya pemandangan gunungnya tuh. Tuh kayak gitu. Cuma treknya emang tinggi banget loh. Ini paling tinggi nih. Nah, terus gue nanya kan itu lewat mana? Dia bilang pokoknya kalau dari Kopi Dawong terus deh terus. Iya. Kopi Dawong di mana? Gue nggak tahu. Akhirnya gue baru nyari Kopi Dawong gitu. Pancawati. Makanya gue tahu tuh tadi pas lu ngomong Kopi Dawong. Temen gue baru ngomong. Pancawati. Sekarang kan jadi di keluarnya di Bocimi nih. Dulu lewat Ciawi bisa, tapi karena ada longsor kita harus keluar di Bocimi. Yang tol itu ya? Iya, botol baru Iya, Bocimi kita ambil kiri, ntar ketemu pasar kita ke kanan. Kok namanya kayak imut ya? Bocimi gitu. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Bocimi. Yang sampai Sukabumi. Enggak, jadi yang keluarnya di Caringin. Oh. Yang terusan Jagorawi kan? Bukan? Iya, jadi kita keluar Ciawi ambil kanan, paling kanan. Oh. Jadi kita tetap keluar di tol Ciawi tapi masuk lagi ntar bayar lagi keluarnya. Gue pernah sampai Sukabumi tuh tol apa berarti ya? Itu Bocimi juga. Itu Bocimi tuh ya? Iya. Yang dari Jagorawi terus Iya, kan? terus. Oh iya. Oh, iya. Tapi lo keluar dulu Ciawi lang. Bayar dulu lang. Gue gak inget deh. Kayaknya harus bayar dulu. Pokoknya gue waktu itu ke itu. Apa yang jembatan
gantung terpanjang Iya, di iya, Asia iya, itu tuh iya. Sukabumi tuh. Nah ke situ terus ngikutin tol aja kan, ikutin maps, pokoknya tolnya sampai sana itu kali. Iya, iya itu. Jagorawi tolnya masih terbaik sih. Iya, Bagus. nggak terlalu itu sih. Aspalnya bagus. Ada Gunung Lingkung juga sih Manis. Lingkung enak juga nih Yon. Katanya. Lingkung. Enggak Lingkung. Nah, Pancawati bukan tuh? Gunung Lingkung Adventure Camp. Nah iya nih. Caringin Kabupaten Bogor, udah bukan Pancawati kayak. Cikreteg. Ya, tapi alamat dari Kopi Daung masuk dari Pasar Cikretek tuh. Oh iya sama. Ini tempat camp juga ya? Camp. Cuma itu campnya pakai nah, camping ground juga sama. Oh ya. Cuma udah disediain sama dia. Iya sama yang di itu juga. Iya tinggal masuk. Rata-rata gitu deh kayaknya sekarang. Udah Cuma kalau disediain. hujan mah aksesnya lumayan lah. Iya kotor apa? Enggak, Lumpur. licin. Iya. Licin ya? Licin. Harus pakai itu motor trail. Waduh. Gue tuh paling males kalau liburan emang diajak jalan gue paling males tuh. Udah macet. Apa? Gue pernah ke situ Babakan 2 jam nggak keluar, gue nggak gerak. Diem aja gue kekunci di luarnya. Salah rezim sih. Iya. Karena tidak menyediakan akses yang mudah bagi Mungkin. rakyat mau liburan. Kan harus dia naik mobil, harus Kan naik lagi kendaraan. itu lagi koalisi buat nganuin pemimpin baru nanti. Tegak lurus. Hah? Kan PSI tegak lurus bersama Jokowi. Sekarang itu kan tagline-nya. Iya. Dia sekarang kan ada KIB. Karena Jokowinya kan udahan, ngapain tegak lurus sekarang ya? PSI baru. Kan udah nggak bisa lagi Jokowi jadi Tapi kan presiden. power masih ada lah. Tanggung nih berapa bulan lagi ya? Enggak, dia kan jadi nggak mau post power syndrome lah. Oh siapa tahu selanjutnya jadi Nah, apa ya? jadi lu ya bukan beberapa orang punya kekuasaan pas turun kan tetap harus pengen berkuasa walaupun di belakang layar. Iya. Dia post power syndrome nggak enak kali Siapa ya. tahu setelahnya Jokowi ngapain gitu ya? Mungkin PSI jadi bersama Jokowi gitu. Nah, mungkin Jokowi nanti jadi apa, dewan pembina apa, Iya, bikin partai baru kan nggak tahu. Kemarin di Twitter ada yang bahas tuh kalau tegak lurus berarti nggak sejalan dong sama Jokowi katanya. Begini ya. Iya, Kalau misalnya Jokowi Jokowi, ini vertikal. tegak lurus tuh gini, katanya jadi kesini. Oh enggak, jadi dia jadi dayang-dayangnya. Karena kocak nih di PDIP kan announce Ganjar Pranowo jadi capres. Sementara di sebelah ini KIB kan ada Golkar, PAN sama P3. Iya. Nah kemarin pas per hari ini gue baca PAN sama P3 malah menyukung Ganjar Pranowo. Ah, jadi Nah kocak makanya. Nah Sandiaga Uno udah merapat ke P3 kemarin. oh. Mungkin disinyalir bisa jadi GP dan Sandi nih mungkin ya. GP dan Sandi. Iya jadi Ganjar Sandi. Itu di Simatupang tadi ngarah ke sini, PKS ada kan Iya. kantor udah ada kan Apa tuh? Anies. Anies Ada kan- fotonya gede. Cuma Anies dari dulu ya deklarasinya baru deklarasi partai lah, belum deklarasi nasional. Iya, cuman udah gede gitu. Iya. Presiden PKS apa sih? Apa Anies 2024 gitu ada. Cuma kan Nasdem udah dari tahun lalu ya deklarasi Iya. PKS. Nah cuma maksudnya yang mereka bareng-bareng deklarasi satu capres itu belum ada. Iya. Per partai aja ya. Per partai berarti kan nggak kuat. Atau nggak yakin kali. Karena dia kan belum PT kalau masing-masing. Kalau si PDIP udah 20% jadi PD dia walaupun nggak ada temennya. Oh iya benar, dia kan pemenang partai. Iya udah 20, pokoknya dia udah presiden thresholdnya tuh terpenuhi. Iya. Nah di sisi lain si Prabowo masih, nah misalkan kalau jadi Ganjar Pranowo sama Prabowo itu udah pasti menang tuh. Misalkan Pak Prabowo dengan Legowo jadi wapres. Sama Ganjar. Iya, itu fix sih menurut gue menang. Iya. Tapi emang Pak Ganjar ini sudah mulai pergerakan nih. Kemarin ramai kan tuh dibahas. Yang dapat penghargaan di Kalimantan. Iya, dia datang. penghargaan yang dari Kemendagri. Iya. Apa? Kinerja terbaik. Gubernur Jateng. Walaupun katanya UMR terendah, ini Semarang banjir terus. miskin, salah satu provinsi yang banyak kemiskinan kayak gitu-gitu. Wadas belum kelar. Terus ini Apa? dia pas mudik dia melepas pemudik di Jakarta lah, entah di Kampung Rambutan tadi mana dia tuh melepas para pemudik gitu. Terus orang-orang, lu siapa di Jakarta ngelepas pemudik gitu? Gubernur bukan, apa bukan? Ngapain lu di Jakarta untuk melepas pemudik gitu Ya, loh? pencitraan. Iya, sama yang kemarin lari di Senayan. Oh iya? Lihat dong, lihat gak? Belum lihat gue. Wah, jadi dia lagi lari di Senayan, terus rame banget GBK ya? dikerumunin. Terus tweetnya tuh, Tweet di mana? tweetnya Pak Ganjar. Oh. Nggak nyangka
Seantusias ini. ya seantusias ini orang-orang pada lari pagi juga kebetulan ketemu gitu. Walaupun di Twitter tetap tuh ada yang ngepost orang udah disiapin kok malamnya, ayo silahkan siapa yang mau lari jogging bersama Pak Ganjar besok gitu berkumpul jam segini. Hari ini katanya dia mau datang ke Mayday lang. Oh iya. Hari ini katanya. Iya. Salah satu calon yang akan datang dia. Dia bilang kata KPIP apa sih KPIP itu? Gue baca tuh. Komite apa gitu. Itunya dia bilang tidak ada capres lain yang datang Mayday, dia doang. Kecuali Ganjar Pranowo. Terus ada lagi di Twitter, lah lu ngapain datang Mayday? Buruh lagi UMR lu aja. Iya, rendah. Di Jateng. Tapi kan emang Wih, antusiasme. Baju merah. Niatnya ke GBK mau lari pagi tapi malah jadi seperti ini. Wih. Apakah dia niatnya lari pagi menurut Rahmat? Enggak lah, niatnya ya sosialisasi. Ini udah bukan settingan lah ya. Mungkin yang lari ada. Iya. Cuma yang undangan juga ada. Berapa bis kali ya. Enggak, tapi emang... tapi dia kan kenapa nggak lari pagi di Jateng gitu? Sebagai gubernur. Ya kan udah mau nyapres lang. Udah dideklarasi sama seminggu yang lalu. Nggak, gini loh. Ini kan kayak orang mau resign. Orang misalnya mau resign 2 bulan lagi. Kan bukan berarti 2 bulan dia males-malesan. Tetap kerja kan? Lu masih di kantor itu. Bener nggak? Lu harusnya tetap ngasih yang terbaik. WFA. Work from anywhere. Lu kasih yang terbaik terus habis itu lu resign ya. Udah, ini kan juga misalnya dia mau nyapres masih berapa bulan lagi ya lu tetap kerja dong di Jateng ya kan belum selesai. Ya gitulah, gimana ya? Gimana ya? Mungkin kerjanya udah ada wagubnya, iya sih, udah ada. Sementara di Tasikmalaya wagubnya nggak ada kerjaan kan? Wah, yang itu ya siapa? Yang Luki Hakim. Kasihan Pak Ganjar tuh lagi mau lari loh. Tolong dong orang-orang. Iya, jangan diganggu, orang lagi mau lari pagi niatnya mau olahraga tadi loh dia bilang malah jadi ketemuan rame-rame orang gini deh. Tapi emang ininya sih ini mungkin egonya PDIP ya. Dia mungkin sekarang kursi terbanyak. Dia harus capres lang gitu. Iya. Harus presiden gue nyalonin bukan wapres gitu. Iya dan jangan kalah lagi gitu biar gue tetap. Nah makanya kan masalahnya Pak Prabowo juga mau capres juga nih. Iya ya Pak Prabowo ya. Ini lagi lobby tingkat dewa di belakang ini. Nah ini nih provinsi berkinerja terbaik nasional. Terima penghargaan dari Mendagri. Mendagrinya Pak Tito. Tito ya? Karnavian. Dulu Kapolri. Apa sih ininya coba indikatornya apa ya kinerja terbaik dengan skor 3.700 status kinerja tinggi. Posisi pertama mengalahkan DIY di urutan kedua. Oh DIY kedua, padahal UMR juga kocak ya. Ketiga Jawa Timur. Jakarta malah nggak ada. Jakarta nomor berapa? Gue tahun berapa ya ke Semarang mau ke Kudus ya lang ya. Ke stasiun Semarang tuh banjir lang. Stasiunnya banjir? Iya stasiun. Dulu kali. Ya kan sekarang masih ya? Banjir Semarang. Sekarang udah jadi laut kalau nggak salah. Oh. Malah ya maksudnya Jawa Tengah kan kotanya tuh. Stasiun Semarang banjir gitu nih. Oh iya stasiun Semarang Tawang banjir. Banjir. Dari 10 tahun yang lalu banjir. Bahkan Jawa Tengah tuh kan kota-kota termasuk yang menyenangkan ya. Bagi orang Jakarta ya. Kalau ke Solo. Karena orangnya mungkin ramah ya. Maksudnya hospitality-nya mereka. Iya ya hospitality-nya kan. Iya. Murah makan. Iya karena kita senangnya karena murah sih. Gue waktu itu di Jogja makan dua es teh manis. Nggak, Jogja udah beda dong. Beda provinsi. Tapi maksudnya masih jauh orang kan? komen ya. Itu beda kali. Beda provinsi. Bukan Ganjar juga. Ya apa sih. 10.000 kenyang. Memang. Es teh manis, nasi kucing 2, gorengan banyak 10.000. Ya benar lah. Iya nasi kucing itu ya emang udah kelihatan lah ya kecil murah. Makanan biasa pun masih murah. Gorengan gitu. masih 500 waktu itu. Masih murah itu kan ya makan. Es teh mungkin apa kayak gitu ayam geprek apa murah masih. Ya itulah makanan murah itu. Mungkin ya. Ditopang oleh UMR murah. Yang menyenangkan bagi Jakarta. Bagi anak orang-orang Jakarta ke sana sih senang-senang aja. Tapi karena mereka mungkin udah ya ini, maksudnya nggak pengeluaran nggak terlalu kali ya, nggak kayak Jakarta ya. Kayak ininya biaya hidupnya. Iya. Tapi katanya harga tanah juga udah mulai mahal-mahal. Yang beli orang-orang Jakarta juga katanya. Ya begitulah. Gimana dong? Wakil. Terus ada... Kayak menurut lo kalau Ganjar wapresnya kan belum ketahuan nih wapresnya. Ini kan Sandiaga Uno pindah nih ke P3 nih. Nah sekarang P3 kan
P3 PAN sama udah PDI. Ini katanya bisa jadi KIB plus. Golkar, PAN, P3 plus PDI. Nah buat kemungkinan mungkin Sandiaga Uno bisa. Karena udah pindah dari Gerindra. Penggantinya Sandiaga Uno di Gerindra Al Dul. Al Bul ya. Iwan Bule. Dulnya enggak emang? Enggak. Oh, Al doang. Al sama Bul. Iwan Bule menggantikan posisinya si itu sebagai wakil Dewan Pembina, wakil ketua Dewan Pembina, waketum Dewan Pembina. Pantesan. Yang pas berapa hari lalu ada Once sama Nah, Ahmad Dhani. itu gua heran tuh. Ya kan? Iwan Bule Kan jadi Once sama Ahmad Dhani ketemu kan? Iya, di Kemenkumham. Terus dipeluk sama Iwan Bule. Orang-orang kan pada ngapain ada ini orang di situ ya? Coba perhatiin deh yang tengah siapa. Orang kan pada begitu kan? Orang kan pada perhatiin Once sama Ahmad Dhani pas lihat tengah. Oh iya. Iwan Bule. Kok Iwan Bule? Kayaknya tuh ada hubungan dengan Gerindra. Karena kan anak-anaknya Ahmad Dhani mau masuk Gerindra. Mungkin Tapi itulah ketemu. Dia ngapain ngurusin royalti? Ya kan ngurusin bola udah enggak. Performing rights. Kan ngurusin bola udah enggak. Nah, masalahnya si Once-nya kan Jokowi. Dulu kan sempat ada mungkin itu. Sekarang? Nggak tahu. Kan beda pandangan, pernah gue lihat itu tuh beda pandangan di masa politik antara Once dan Dhani. Iya. Tapi di Dewa juga kan dia katanya salah satu yang vokal si Once yang berani melawan kepada Dhani. Sekarang jadi berantem gara-gara lagu. Al Bul, bukan Al Dul. Al Bul. Mungkin Iwan Bule mau mendamaikan. Yaudah Once nggak usah nyanyi lagu Dhani, saya aja yang nyanyi lagu Ahmad Dhani, nyanyi lagu Dewa. Mungkin dia mau sama kata rindu. Al Bul, Iwan Bul. Al Bul, berarti ada anaknya baru ya satu ya? Iya. Anaknya Ahmad Dhani baru di satu Al Bul. Tapi dia kan mau naik ke Jabar. Iya, itunya, katanya. isunya. Menggantikan Kang Emil. Iya, karena dia terakhir. Nah, Kang Emil jadi apa nih 2024? Katanya ya mungkin ada bursa-bursa Wapres, ada tuh gue lihat. Wapres ya? Bursa Wapres. Tapi menurut lu si sosok Pak GP ini cukup kuat nggak sih di mata masyarakat? Kayaknya nggak terlalu deh menurut gue. Belum terlalu ya. Enggak. Karena kalau gue lihat ya, kalau waktu dulu Pak Jokowi kan karena dia udah menjabat gubernur DKI kan sebelumnya. Nggak, terus di wali kota Solo tuh kan dia terkenal karena ada hasilnya. Iya, kan? benar. Sementara Ganjar Pranowo tuh juga ada yang bahas apa prestasinya gitu. Pas gue baca itu bener juga sih. Apa ya yang bikin orang suka sama Pak GP ini selain sosoknya aja gitu ya, mungkinnya kayak yang mungkin kelihatannya baik ya. Kelihatannya ya kita kan nggak tahu kan. Secara prestasi tuh nggak ada yang kedengeran. Kalau dulu kan Solo kan apa bagus. Kota terbaik apa ininya. Terus bagus. Yang kedua malah 90% menang Pak Jokowi kalau nggak salah. Dulu ya. Yang kedua periode keduanya tuh menangnya ya? 90%-an. Nah Pak GP ini sebenarnya belum ada prestasi yang kelihatan banget gitu. Kecuali emang dia sosoknya muda apa misalnya apa ngomong sama orang enak, masih muda apa gitu gitu. Kehabisan kader. Maksudnya PDI harus capres dari dia, kader dari dia. Orang-orang pada bilang, "Wih, nggak percuma kemarin ngikutin amanat partai tolak Israel." Iya. Itu pasti kan disuruh partai, dia nurut, akhirnya dijadiin capres katanya gitu. Itu juga gue sempat itu tuh Lang. Kayaknya kan ada dua gubernur PDI pun menolak. Iya, sama Iwo Koster. Iya. Itu kayak mungkin tuh sempat dulu mungkin ya mungkin ini Pak Jokowi sama PDI mungkin sempat ini nih waktu yang Pak Jokowi bikin di itu Pak Ganjar nggak datang kan yang di pertemuan para Jokman itu di GBK yang mana nih yang bis rame. Nah mungkin menurut gua itu Pak Jokowi mungkin ya mungkin mau bikin lagi tapi Pak Ganjar agak mungkin dia masih loyal ke partai. PDI. Ya. Nah itu. Makanya pas kemarin Israel kan sebenarnya kayak mau nyerang Pak Jokowi nih. Iya. Dua gubernur PDI biar ini agak turun nih elektabilitasnya si Pak Jokowi. Iya, kayaknya Pak Jokowi pengen mempersiapkan sesuatu kan. Iya, mungkin. Dia kan udah mau habis nih jabatan. Dia mau mempersiapkan sesuatu, ngumpulin massa, ngumpulin orang untuk ya bikin apa kayak gitu. Masalah yang Israel tuh lucu, maksudnya kayak sebelum-sebelumnya kan lu udah tahu yang dibahas Mamat permen lu yang kita nggak boleh. Emang lucu orang Asian Beach Game, yang Beach Game yang di Bali sekarang ini kan lagi mau jalan nih. Tapi ada Israel. Ditolak juga ya kan kemarin setelah itu ditolak juga. Iya tapi kan setelah rame-rame bola dan itu makanya pada bilang gitu, wah ini buah hasil dari loyal sama partai ini dijadiin capres. Iya gitu. maksudnya kayak lucu aja. Tuh, kemarin juga Bu Retno nggak keluar sama sekali masalah. Harus kan nih Israel. Dari Kemenlu harus ada suatu statement nih. Mungkin kemarin juga, loh kok jadi rame gini ya gitu. Iya maksudnya kan, ini kan udah tahu dari jauh kan. Iya. Gitulah. Terus sanksinya juga,
Pak Erick Thohir soalnya mah cuma udah tahu sanksi administrasi doang. Iya. Kalau beberapa orang, ini sanksi ringan kayaknya gitu. Udah ada jawaban gitu. Nggak akan jadi Iya. ban atau apa ya. Masalahnya udah habis. Akhirnya udah fix belum sih di mana? Argentina jadi. Gue belum baca lagi. Belum, Kemarin kan belum antara ada deh. Peru kan atau Argentina kan. Atau Qatar Terus ya. Qatar gitu. Iya. Gue belum baca lagi nih ada nih. Makanya Ini nih. lucu apa? Kocak sih nih. Ya makanya nih sebenarnya nih Pak GP nih udah cukup kuat belum sih secara elektabilitas? Kayaknya sih belum terlalu ya. Kalau perasaan gue ya, Iya. gue sebagai yang tidak terlalu mendalami perseluk-belukan politik ini, tapi kayaknya belum terlalu deh. Gue belum lihat dia kayak Iya, Pak Jokowi pertama kali gitu. Gua jampe terlena Pak Jokowi dulu. Ya Wah, kan? keren nih Banyak orang terlena. Hah? Banyak orang Iya, gue terlena. milih dia kan 2 periode kan. Wih, gue juga milih. Iya kan, maksudnya Iya. kayak, karena ngeliat dari wali kota Solo 2 tahun, terus jadi Gubernur Jakarta. gubernur udah mau kedua kan? Iya, iya. Iya kan, udah mau kedua kan? Terus di tengah-tengah dia Ganti 2 tahun udah ke akhirnya Pak Ahok. Ahok naik. Kita udah ngelihat dia di Jakarta karena Jakarta kan center of country kali ya. Wih, center of ya, ibu kota aja. Langsung aja ibu kota. Capital City. Capital City. Iya. Semua kan melihat ke Jakarta. Kayaknya sih mentok sih PDI mungkin kayak kemarin tuh siapa ya gitu kayak Gibran masih terlalu prematur. Berarti emang harusnya sekarang Pak Anies dong. Karena kan Pak Anies sudah di Jakarta. Kalau tadi bilang kan harusnya ke Jakarta dulu nih misalnya udah oke. Tapi dia tidak sama Pak Jokowi kan. Kemarin pas lagi di itu jadi Menteri Pendidikan aja 2 tahun doang. Iya sih. Ini kayaknya mungkin Pak Anies. Cuma kan dia nggak ya sama PDI kan partai penguasa PDI ini. Tapi emang politik tuh gini ya. Lo kalau maksudnya para delegasi nih orang-orang yang pada yang bisa melihat bigger picture gitu lebih jauh. Blueprint lah ya. Iya, maksudnya ngeliat lebih besar gitu, jangan lihat cuma berantem-berantemnya. Kan dulu kan kayaknya Pak Anies tuh banyak banget pemujanya gitu. Waktu zaman dia mau naik DKI. Sekarang nih kalau gue perhatiin ya di sosmed kok kayak banyak banget yang malah jadi benci gitu. Kayak ngeliat dia ngomong tuh, alah ini mah kata-katanya manis doang gini-gini. Kok jadi apa pergerakan politik emang segininya gitu. Enggak, kan? Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Karena kan sebelum dia naik ke gubernur kan banyak kata-kata tuh yang banjir itu kan air dari arus tanah apa. Tapi setelah jadi gubernur mungkin nggak kebijakannya nggak ada yang sejalan dengan omongan sebelumnya lah mungkin. Jadi orang pada udah enak kali. Iya udah lu dikasih 5 tahun ternyata kok gini-gini aja gitu. Mungkin ya. Atau mungkin emang algoritma sosmed gua aja kali yang dibentuk untuk dapatnya yang sebel-sebel sama gue sebel semua Pak Anies. Gue jarang banget sosmed gue yang karena dulu kan kayak yang kasus pemuja apa tuh yang ada dokumenternya di Netflix yang soal Facebook kan si itu mengakui kan kalau si Mark Zuckerberg dia bilang dia semua tuh bisa di-create gitu. Bisa. Waktu zaman pemilu Donald Trump itu tuh bisa di-create. Tulisannya misalnya Rahmano like Donald Trump, padahal bisa jadi lu nggak nge-like, tapi karena gue lihat, Rahmano suka juga nih, aku juga nonton. Atau dia bisa membuat kayak suatu kayak komunitas, untuk ngegiring tapi secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung. Bentuk opini gitu. Tonton lewat di beranda gue tuh, dia beranda home gue tuh tentang Donald Trump terus misalnya. Kayak sekarang di Twitter ada following, ada for you. Iya, for you itu kan algoritmanya bebas-bebas Twitter aja. Gue bilang, kok aneh banget, makanya gue bilang for you nih. Apa ya gue bilang? Semua jadi ngikutin TikTok. Iya. Dulu TikTok disebelin, sekarang jadi ngikutin semua. Format videonya, format for you-nya. TikTok Shop juga udah mulai meresahkan lang. Iya ya. Karena free ongkir jauh-jauh. Dan murah-murah emang barangnya. Murah. Lu pernah beli belum? Gue belum pernah sih. Istri gue beli udah sering banget kemarin lebaran. Data aman semua. Cuma agak lama kemarin. Beli baju, beli kacang mede, beli mainan anak gue banyak deh. Karena dia free ongkir. Beneran free ongkir? Beneran free ongkir. Sabana 20 beli dari situ juga. Gagal ke puncak anjir. Wah, siapa nih yang akan gagal ke puncak? Di antara yang kita sebut-sebut namanya. Nah, itu tuh. Enggak, feeling gue sih cuma 2 calon ya. Siapa? Enggak, maksudnya yang akan bertarung nanti. Yang akan bertarung. Lolos verifikasi mungkin Ganjar Pranowo dan siapa? Pak Prabowo dan siapa? Gue juga yang gua pesimis bisa naik Anies. Kayaknya enggak sih. Enggak jadi calon akhirnya. Iya. Ya? Gagal. Digagalkan kayaknya. Sorry nih ya para pendukung Anies, bukan apa-apa nih emang perkiraannya. Kalau salah juga ya udahlah. Iya, orang prediksi kok. Iya. Jaya. Wow. Adam. Oh. Adam Jaya. Wah, Nope. Oh, lagi berduka. Oh, ibunya. Kemarin. Berduka cita. Terusnya sama Nope. Nope. Oh. Iya. Gitu.
Siapa lagi sih yang calon-calon lagi? Kemarin sih ada namanya Erick Thohir. Kang Emil enggak ya? Ada kemarin gue lihat enggak tuh, ya? jadi ada Prabowo Erick Thohir. Terus ada Prabowo, RK, Prabowo sama Anies gitu. Prabowo, RK, Prabowo. Oke. Jadi ya di itunya GP siapa nih calon-calonnya tadi? GP mungkin Sandiaga Uno. Bisa ke RK juga, cuma kayaknya terlalu muda. Golkar ya? RK Golkar, kan? Golkar. Terus siapa lagi? Gibran. Enggak mungkin, masih prematur. Bes. Terlalu prematur. AHY, kayak AHY dulu. Terlalu prematur. AHY bahkan belum jadi apa-apa dulu, mau jadi gubernur Jakarta. Iya, dia kan maksudnya dari tentara, tiba-tiba masuk politik belum ada Iya, ininya. makanya belum pernah apa. Padahal adiknya udah politik dari dulu loh, nggak dimajuin. Nah kemarin Pak Erlangga abis sowan ke Cikeas nih. Oh gitu? Iya. Ketemu Pak SBY. Pak BY. Lagi ngelukis. Lagi ngelukis. Enggak tahu deh. Pak SBY? Sebentar ya, Pak Erlangga. Iya. Saya kemarin foto Blackpink loh. Lagi ngapain? Lagi ngapain Pak SBY? Ini lagi Harry Potter. Ternyata dia lagi mantra. Nggak lagi ngelukis. Enggak, Pak Erlangga nunjukin. Pak saya foto Blackpink kemarin. Kata Pak SBY, kayaknya editan. Kan keluarga dia doang. Ya kan kata orang-orang kan kayak editan. Iya. Karena di belakang Blackpinknya. Kocak. Sowan ngapain ke Cikeas? Ya obrol-obrolan politik lah. Oh biasa lah ya. Mungkin Golkar mau nyari itu lagi. Kan? Ngobrol. Mau nyari Gue pengen tahu deh, kalau dukungan. kan sering ya tokoh-tokoh politik ketemuan di rumah siapa, duduk terus di depannya wartawan kan banyak. Ngobrolnya tuh enak gak sih, banyak wartawan? Gue bingung dah. Itu obrolan setelah kali ya. Mungkin kan kalau nonton drakor ya, itu setelah konferensi kan udah ada obrolan sebelumnya. Ntar kita udah lebih Kan mereka di dalam lama nih. Iya, lama baru keluar. baru wartawan kan Iya. sambil ngopi-ngopi. Gimana Pak tadi? Ya biasa lah Pak Erlangga. Iya. Gitu. Gue suka ngeliat antar kepala negara kayak misalkan suka kan Pak Jokowi misalnya lagi ada bencana di Indonesia nih teroris. Biasanya kan Jokowi atau Bu Retno kan iya tadi Presiden Putin juga udah nelfon bilang duka cita, Pak Joe Biden juga udah nelfon. Nah, gue pengen tahu kalau Presiden nelfon tuh ngomonginnya gimana ya. Kan kayaknya resmi gitu kayak Mr. Jokowi I really gitu kayak thank you atau gimana ya Presiden nelfon ya. Kaku kayaknya sih. Iya, kan bahasa Inggrisnya mungkin nggak beda kan, lancar-lancar. Iya terus kan nggak sedekat temen gitu, jarang-jarang ketemuan ya kan mereka walaupun Ya sama mungkin kepala negara. mungkin cuma nelfon, udah ada teksnya lang. Oke, gini, saya tetap. Udah. Ya, nggak telepon lama-lama juga. Kayak handphone siapa ya nelfonnya? Waktu itu kayaknya kalau Gibran pernah nelfon Ke siapa? Pak Jokowi, tapi yang megang ajudannya. Pernah ngeprank siapa gitu? Tapi Gibran. handphonenya Pak Jokowi. Nomornya Pak Jokowi, ntar saya telepon gitu. Coba bisa sambungan ke Bapak gitu, langsung gitu ngomongnya si Gibran. Bahkan udah nggak megang handphone pribadi Udah, kali ya. pusing kali emang. Pusing sih. Grup WhatsApp-nya rame pasti. Wah, keluarga. Enggak, pertama Kabinet. keluarga sendiri, terus keluarganya Bu Iriana, terus tambah keluarganya Besan pertama. Oh Besan. Keluarga Besan kedua, ya kan. SD, SMP, apa? Ada grup yang keluarga inti sama anak-anak aja. Iya, Ada benar. grup yang sama anak dan mantu ikutan Iya, di grup benar. itu. Ada yang sama Besan tadi. Grup kuliah ngomongin ijazah. Wah. Di tweet kok sama teks dari UGM. Iya. Ada tuh ijazahnya. Karena kan itu dua orang itu tersangka kan? Siapa? Yang dulu itu iya, mempertanyakan ijazah. Lupa gua namanya. Udah vonis. Ya grup kabinet, menteri-menterinya doang. Ya khusus kan kabinet juga kan ada yang general, ada yang kabinet intim. Mungkin Pak Jokowi, Pak Luhut ada tuh sama Grup partai. grup partai. Sama ada Bu Mega isinya, Iya. Bu Puan. Grup yang sama ada Pak Luhutnya apa? Grup apa ya? Ya grup kabinet, cuma kabinet Enggak, ya kan kabinet yang besar nih, full. seluruh menteri. Nah, Iya. kan ada yang, dia kan sering banget sama Pak Luhut. Nah itu kayaknya ada yang lebih grup kecil lagi. ring 1, kabinet ring 1. Ini Menko-Menko. Oh, Menko. Menko-Menko semua. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kok Yasona bukan ya? Kan Menko Polhukam kan Mahfud MD. Mahfud, Menko Marves, Pak Luhut. Menko Ekonomi. Maritim? Maritim Pak Luhut. Maritim. Udah 2 dong ya Menko. Menko kayaknya ada 3 apa? Coba Menko Pokoknya nis Menko nis. Grup yang Menko-Menko. Terus Grup sama berdua dong sama tuh, Pak tuh Amin menteri ada. koordinator apa saja? Oh, PMK. PMK siapa? PMK tuh si namanya lupa gua. Tuh, nih yang menteri koordinator siapa apa aja? Itu tuh orang juga bertanya. Nah. Mahfud MD. Oh, perekonomian Erlangga. Oh, Menko Perekonomian. PMK ini Muhadjir Effendi. Muhadjir Effendi. Terus Pak Luhut Binsar. Udah itu dong.
Oh iya, Erlangga tuh Menko Ekonomi ya. Cuma kayaknya grupnya cuma ada Pak Mahfud sama Faluh doang aja. Sama Setnek kali ada. Eh, telepon lagi. Tapi lu pernah ngegalang bahwa menteri-menteri itu dari khusus satu partai? Maksudnya? PKB itu rata-rata menteri tenaga kerja sama lingkungan hidup. Oh, kayak gitu-gitunya pembagian. Coba deh, menakar tuh terus P3 lu ke Menteri Agama. Iya, benar. Ya kan, hampir kayak PKB tuh menakar lah dari dulu tuh. Iya. Ya kayak kemarin pergantian Menpora aja. Harus Golkar ya. Orang udah tahu ya Golkar pastilah gitu. Iya, benar. Iya gitu kayak bukan di presiden ini, di presiden pun kayak menakar tuh udah jatuhnya PKB gitu. Iya. Walaupun siapapun partai yang menang gitu ya, yang bawa presiden gitu, emang udah ada jatah-jatahnya. Ya begitulah. Dan tahu gak lo Lang, fakta yang gue baru tadi lihat lagi. Wis apa nih? Wow, fakta nih. Ternyata kita tuh dipimpin oleh 60 tahun lebih tuh presidennya Gemini Lang. Gemini. Semua. Pak Soeharto 45 ke 65, 20 tahun kurang lebih ya. Gemini 20 itu 6 Juni. Pak Soeharto bukan 32 tahun. Pak Soekarno. Pak Soekarno tuh 6 Juni. Iya. 20 tahun. Pak Harto 66 ke 98 30 tahun, dia 21 Juni tuh. Oke, 50 tahun dah. Pak Jokowi 9 Juni, dia udah 10 tahun. Oh, itu Gemini semua. Gemini semua. Dan Gemini kenapa? Dan Gemini katanya menurut Oza apa? Menurut Oza Rangkuti Gemini gimana? Kemarin kan kata Yura kan dia ada grup Gemini, dia Ahmad Dhani yang bikin katanya. Iya. Dan katanya kan emang termasuk stereotip jelek lah Gemini itu. Gue Gemini. Iya kan? Nah, pantesan. Tapi Gemini kerjanya rata-rata tanggung jawab sih Lang. Enggak, lu mau jadi diri sendiri itu. Cuma batunya itu kadang kita punya keras kepalanya sih. Keras kepalanya emang. Enggak kan Gemini kan cukup di percintaan, di apa kan cukup di Gemini nih pasti nih. Ya gitu karena loh. 2 kan. Dia 2 kan itunya kan. Gembar, karena kembar. Oh Gemini kembar ya? Kembar. Kappa itu ya, kayak logo kappa. Iya kan, kembar ya Nis? Gemini itu kembar. Ya itu kayak, kayak ada 2 kepribadian gitu di rumah sama tempat kerja gitu. Tuh. Gemini, bulan 6 ya? Bulan 6. Juni. Mei ke Juni dia. Mei ke Juni, ya, Gemini. Oh iya benar. Anak gua nanti, enggak Gemini. Lu Agustus? Masih September, Agustus lah. Benar kata bahkan gua, anak lu itu. Gemini, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Berarti gua antara Leo atau Virgo nih, anak gua. Oh, yang lagi rame itu. Apa? Virgo. Wah, Virgo. Hijrah dari Hong Kong. Baik. Oh, lu Agustus anak lu, APL-nya? Masih belum ada HPL. Kan udah ada dari pertama udah ada Lang ditulis. Iya, tapi kan dari doang, dari perkiraan kita. HPL dari mes awal itu biasanya. Iya, dari dokter belum? Enggak, ditulis pernah. Enggak ada. Ada. Gue cuma ini dari perhitungan aplikasi, perhitungan gue sendiri. Agustus. September. Oh, September. Sama kayak Libra, kayak Encing ter. Encing tuh 27 September Libra kan. Emang? Libra sama apa gitu? Virgo Libra. Endingnya di akhir-akhir September tuh Libra. Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Oh iya. Virgo lagi. Virgo Libra mungkin. Gitu. Emang Virgo? Enggak. Tapi namanya Virgon ya? Ternyata asli. Asli nama Virgon. Gue kira juga nama panggung, ternyata asli. Oh. Virgon siapa-siapa gitu namanya. Dia dulu itu mungkin pas lagi lahir bulan Virgo, lagi nonton Gogon. Nih coba cari deh Virgon lahirnya bulan apa. Gue pengen tahu apa dia beneran Virgo apa enggak. Virgon gitu. Virgon. Sebenar September Virgo ya. Kepikiran ya? Libra. Hah? Encing 27 September Libra. 26 coba. Enggak, udah Libra dia. Oh, tapi mungkin orang tuanya pengennya tetap Virgo. Iya. Karena kalau Lee Brown nggak enak. LeBron James. Oh enggak, dia iya. Lee Brown. Dia udah Libra dia. Kepikiran ya? Kepikiran ngasih nama Virgon gitu. Iya. Virgon. Tapi lu udah nyiapin nggak? Nama? Iya. Belum. Tapi lu udah tahu kan gendernya? Udah tahu. Udah kan kata gua kan? Apa emang lu bilang apa? Ya itulah. Apaan sih? Terakhir bulan lalu, berarti April. Ini bulan kelima ya?
memasuki bulan kelima, masih OTW bulan kelima. Terakhir USG yang bulan 4 soalnya udah kelihatan. Nggak ngumpet, nggak? Enggak, kebetulan lagi ngangkang. Lucu banget lagi ngangkang gini. Hah? Lagi ngangkang. Oh, berarti nggak ada monasnya kan? Hah? Nggak ada monasnya tuh pasti. Kok nggak ada monasnya? Tau dari mana? Feeling gue nggak ada monasnya. Nggak tahu. Karena berarti udah trimester kedua nih Lang lo. Udah trimester Terus kedua, kedua. benar trimester kedua. Karena gue anak pertama tuh gue nemenin setiap bulan kontrol sama lahiran gue ada. Terus tuh gue nemenin tuh. Karena kerjaan gue nggak ngantor kan, jadi Iya, setiap bisa nemenin. Iya. Lah anak kedua malah pas COVID berdua doang gue, nggak ada orang sama sekali di ruang operasi gitu. Oh, gue juga emang gue sejauh ini nemenin terus sih, cuman gue melahirkan kayaknya enggak sih. Enggak, lu di luar aja, gue juga. Enggak, kayaknya kan kemarin ngobrol kan sama waktu lebaran ngumpul kan sama om gue sama siapa. Kuat nggak waktu itu om ayah? Soalnya kayak bokap gue tuh nggak sama sekali nggak juga. Kayaknya gue keturunan dah. Nggak bisa lihat darah gue. Kan keluar udah bersih Lang. Nggak, tetap aja di sebelah. Karena kan ada yang berani lihat. Iya, kayak si om gue tuh ngelihat dia semuanya anaknya 4 semua dilihat. Itu ada yang berani kan. Ada yang nggak apa-apa. Kalau gue Lalu lu azanin di mana? Di ruang itu yang udah bersih aja? Iya paling nggak, iya pas udah bersih gitu. Gue nggak akan berani lihat proses atau apanya gitu. Karena ada yang berani. Tapi Daripada gue nyusahin dokter kan, malah gue yang iya, malah gue yang di ini. Tapi normal indikasinya. Sejauh ini sih masih normal. Gitu. Kita lagi ngomongin politik loh tadi. Gara-gara Virgon. Oh Virgon 86. 86 dia. Umur kakak gue dia. Kayak gue 86 juga. Tambunan. Oh, Batak. orang Tambunan. Terus Yon, Lagi nelpon gokar. Aduh, emang nelpon gokar? Grabcar, dia nelpon Grabcar. Oh. Ya udah 11.30 nih. Hah? Cepet banget. Iya. Oh iya, kita dari tadi. Oh kita ini nih, jadi minggu ini tuh ada 2 peristiwa dekat kereta, Lang, rel kereta. Peristiwa Di rel kereta. Pertama, David Jacobs meninggal di itu katanya di dekat stasiun. rel? Iya, jatuh, pingsan di dekat. Nah, yang kedua David tuh Jacobs itu kalau yang belum tahu itu kita pernah bahas ini sempat ya. Iya. Atlet Paralimpik pingpong tenis meja. dan berprestasi. Bapak David Jacobs. Kemarin sebelum puasa kesini wawancara ngomongin pingpong. Iya. Udah tayang? Udah ya? tayang. Iya. Makanya sebelumnya juga kita pernah bahas kok sama Bang Abdul. Iya, David Jacobs itu lumayan yang berprestasi gitu. Betul. Juara terakhir tuh di Tokyo ya kalau salah. Dia juara dapat perunggu. Iya. Perunggu Paralimpik. Berprestasi itu. Yang kedua polisi ya. Kasat narkoba baru naik 2 hari atau 3 hari. Kasat narkoba. Baru naik apanya? Jabatannya? Baru naik kasat ya. Oh. Katanya yang terakhir gue juga ini bener nih, keluarga bantah bunuh diri. Iya. Karena dibilang bunuh diri kan? Bunuh diri. Di deket rel. Di rel katanya ada yang bilang dia ditiduran di rel Lang katanya. Oh, nggak ditemukan meninggalnya tuh deket rel atau ke lindes kereta? Di lindes ini sih. Belum tahu tuh pokoknya. Coba lihat deh. Nggak ditemukannya tuh tewas karena bunuh diri ya. Ditemukannya tuh di sebelah rel atau? Nah itu masih belum ada yang itu tuh. Dia naik jadi kasat narkoba Jakarta Timur. Oke. Habis otopsi, udah dibawa keluarga dan disemayamkan. Tapi pihak keluarga menolak kalau almarhum itu bunuh diri. Yang ngomong bunuh diri siapa? Polisi ya? Polisi juga? Iya. Ya karena yang ngusut ya polisi juga. Maksudnya kenapa nggak ada CCTV ya? Di rel? Iya. Susah rel. Nggak semua rel ada CCTV. CCTV kan di stasiun. Misalkan ada ditabrak kan, mungkin ada masinis yang merasa menabrak kan? Mungkin, karena abis itu kan langsung rame kan, jam berapa, berarti kan bisa dicek kereta ke berapa. Cari berita yang ditemukannya deh, nih, jangan yang soal keluarganya, coba misalnya yang baru pertama kali ditemukan. Nah tuh. Ditemukan meninggal dunia di rel kereta jalur Jatinegara arah Bekasi. Kronologi tadi, kronologi ya? Nah ini nih. Terus ya. Telepon. Oke, ditemukan meninggal dunia di rel ya. Disebutnya kalau di berita cuma meninggal dunia di rel. Kondisi seragam lengkap, ada iPhone 13, dompet, uang tunai, jam tangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, meninggalnya diduga karena bunuh diri. Sebelumnya Budi sakit bagian empedu dan sempat menjalani pengobatan. Oke, ke bawah lagi coba. Kronologi.
Masinis melaporkan masinis kereta Tegal dari Jakarta menuju Tegal, namanya Tegal Bahari, nama keretanya. Karena menuju Tegal. Iya, karena warteg juga Bahari kan? Iya, Bahari kan berarti Ini samudra. laut. Iya. Tegal tuh artinya apa? Kalau bahasa Betawi nggak tega, nggak tegel. Tegel. Nggak tegel gue sama dia. Kenapa Tegal selalu Bahari? Karena Mungkin aja banyak es teh manis di dalamnya. nih, masinis KA-nya ngelapor hari Sabtu tanggal 29 April ada orang ketabrak gitu. Dia lapor ke pusat pengendali KAI, terus diterusin ke stasiun Jatinegara. Akhirnya petugas KAI datengin lokasi orang ketabrak, seperti dilaporkan masinis. Pas dia ke lokasi, ditemukanlah Jasad. almarhum AKBP tadi, Pak Budi, Kasat Narkoba. Dipindahin ke tempat lebih aman agar perjalanan kereta tidak terganggu. Tuh, berarti benar ada laporan ketabrak. Gue jadi inget-inget drakor kayak gini-gini, maksudnya kayak ada pejabat-pejabat gitu lah ya. Iya, iya. Ditemukan meninggal pukul 9.30. Oke, ke bawah lagi Namun tuh. warga sekitar tidak mengetahuinya, tiba-tiba sudah banyak petugas. Oh, ya. Sebelumnya ada di Polres Metro Jaktim sebelum meninggal. Ia berada di kantor merenovasi ruangan. Kebetulan Budi baru 2 minggu menjabat sebagai Kasat Narkoba. 2 minggu. Nah, ditelepon sama orang sebelum meninggal katanya, seorang misterius. Oke, jam 9 dia ditelepon, akhirnya dia pergi. Pergi Karena ditelepon kayak, oke, kayak pergi. Pakai ojek online. Agak aneh kata keluarga. Ya, karena biasa dia naik bawa mobil. Iya. Ke Polres Jaktim bawa mobil, kok dia pergi naik ojek. Artinya kan bertanya juga keluarga. Berarti Yang telepon ini berarti tidak selevel atau tidak di bawah dia. harus berarti di atasnya. Dia Karena butuh buru-buru. kecepatan. Iya. Oh ya, karena buru-buru. Buru-buru. 1 jam setelah mendapat panggilan telepon dari seorang, Budi meninggal. Wah. Kalau kata keluarga menduga berhadapan dengan mafia karena megang narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba banyak mafianya. Jadi ada yang menurut keluarga almarhum dibunuh terus jasadnya ditaruh di rel biar dibilangnya tabrak kereta kali. Walaupun sebelumnya dia sakit empedu itu. Serem banget ya. Ya kan bisa asumsi ya, lu ada yang bisa jadi bunuh diri atau pas udah meninggal ditaruh di rel. Tapi kalaupun misalnya ada mafia narkoba atau apa ya, kan baru 2 minggu, dia mungkin belum kerja banyak, belum mengganggu kinerja mafia gitu. Atau mungkin ada banyak ya, mungkin bisa orang luar bisa orang dalam lang. Bisa satu instansi mungkin, Iya. suka dia naik, gak suka. Oh, cuma sampai bunuh. Ya kan ini megang kasus besar mungkin narkoba. Hah? Kayaknya kita kasus perpolisian gak berhenti-berhenti nih ya. Iya, dari Karena belum lama kan baru si dipukulin itu. AKB Ahirudin. Sumut. Itu udah 3 bulan. Tapi kan baru diusut Baru sekarang. diviralin kemarin. Iya, baru diviralin. Nah itu berawal kalau gue lihat videonya Kirenga katanya yang awal si Ken Admiral dulu. Iya. Yang DM bilang apa. Iya, kasar-kasar. Ya. Kasar. Akhirnya datang tengah malam 7 orang ke rumahnya dia katanya. Tapi Iya. pas keluar ternyata bawa punya maksudnya polisi gitu mungkin ya. Dan bapaknya yang polisi ngeliatin aja malah Iya, nyuruh bawa beceng ya. Nah tapi ada juga bilang ya udah kalau misalnya saya 1 lawan 1 aja gitu mungkin. Tapi kan belakangnya ada yang bawa beceng ngeri juga. Tapi memang pas ditangkep kelihatan si Pak polisinya kayak Masih itu. Tapi akhirnya sekarang dibekukan rekeningnya. Iya. Dugaan TPPU. Iya. Dan dia anggota HDCI katanya. HDCI juga. Iya. Ya, Pak bapak-bapak polisi ini lagi rame loh kasus-kasusnya, jangan aneh-aneh lah. Iya. Ya emang harusnya jangan aneh-aneh sih. Mau ada kasus mau enggak, tapi ya. Ada yang tentara nendang ibu-ibu yang di Udah Jatiasi. ditangkap kan, udah Maksud disiplin. juga, iya kan badan gede megang ibu-ibu anak kecil gitu loh. Naik X-Max. Naik X-Max atau N-Max? Kayaknya X-Max ya. Kalau X-Max tuh Kayaknya gede. mahal tuh 60 juta. 40 juta ya. 40 yang lama nih. Iya, karena Iya. 60-an. Tendang. Dia tendang akhirnya tapi cepet banget ya. Platnya dia sekarang ya mungkin nahan emosi ya. Kita nggak tahu kita ada yang rekam apa enggak ya. Ternyata itu ada yang rekam kan. Iya. Itu si Pak
tentara itu nggak mungkin aman lah. Iya, Nggak iya, ada. iya. Tiba-tiba ada ngerekam. Iya, iya. Oke, sekarang tuh alah jangan aneh-aneh lah. Nggak di jalanan udah ngalah aja deh Lang. Iya, bener. dulu Kalau gue memakai prinsip, gue asumsikan semua orang tolol di jalan. Gue yang paling pinter. Jadi mending gue yang ngindar gitu. Gue dulu sempet lumayan emosi kalau gue maksudnya lagi jalan bener tapi diklaksonin. Iya, sebel ya? Sebel, maksudnya Iya, depan macet. Iya, iya, iya. Terus atau lagi begini tiba-tiba disalip mendadak Iya, gitu iya, karena iya. gue kadang suka Iya, dulu iya. gue kejar-kejar tuh. Udah paling enak itu asumsikan semua tolol gitu. Iya, Jadi, udah. nih orang tolol udahlah salip aja lah Iya, gitu apa. Walaupun kadang kalau yang bener-bener udah ganggu banget ya, misalnya dia lawan arah, ngalangin kita mah gue kadang-kadang gue alangin balik gitu. Kalau lagi banyak waktu dan Kemarin santai gue nih. liat Tegal Parang tuh ya kan sempit ya. Gue udah minggir tuh. Akhirnya di spion gue, brak. Motor. Mobil juga. Oh, mobil juga. Iya. Mobilnya bagusan dia lagi udah mayu udah. Gimana? Pergel tau Tegal Parang kayak gimana kan? Iya, ya, Tegal Parang Mampang kan? Iya, itu sempit itu kan? banget kan? Iya. Ya udahlah. Lu bawa Hino lagi katanya waktu itu. Enggak, gue bawa mobil tambang. Oh, juga yang bannya gede. Ya itu bener sih, di jalan tuh zaman sekarang semua bisa, kita nggak tahu siapa yang merekam. Iya, mudah kayak Malesnya itu. Kulo nuwun aja loh, udah kayak udahlah legowo lah gitu. Mobil maksudnya kayak kita motor kayaknya kalau motor ditabrak di belakangnya udah sering dah gue tuh. Tiba-tiba debuk, udahlah. Sama motor gue lagi macet, nggak sabar Iya, itu. iya, Udah kesenggol apalah. Makanya rasanya pengen punya mobil gede yang ada besinya depannya yang buat off-road tau nggak tuh? Iya. Belakang besi. Jadi Udah. nabrak-nabrakin orang. Iya, kalau mau nabrak sok, ayo kalau mau berani sini gitu. Dulu ada tau gak lo? Apa? Sempat rame. Jadi dosen binus apa ya? Dia punya katana lama. Cuma di Namanya Ichiro. Hmm. Orang tuh udah terkenal. Dia kerjaannya ngelawan-ngelawanin orang. Jadi dia bempernya gede. Nah ini nih Ichiro itu yang putih tuh mobilnya tuh. Nah, bempernya gede dan dia pakai kamera depan belakang. Nih kalau ada motor nabrak di kasusin sama dia. Sini loh, kok gini-gini. Tapi nggak akan apa-apa karena dia besi semua kan. Jadi kayak pahlawan, kayak Iya. vigilant gitu loh, kayak Batman lah. Kayak dulu Uya di itu JLNT Casablanca pakai baju Spider-Man. Emang pernah ya? Pernah ngantin orang yang motor-motor mau naik. Apaan sih pernah? Uya di jalan tol Senayan. Tunggu satu-satu dong kan gue iya, lagi iya. lu bikin Iya. pusing. Itu Yang tadi Nis. Nah, Ichiro. ini nih, sempat legend dia di zaman Kaskus. Dibahas nih. Nah, katanya dosen binus, tapi akhirnya kalau nggak salah ujungnya nih udah diserahin ke polisi apa dia udah apa namanya? Udah deh dia nggak akan ini lagi. Tapi lu pakai dashcam depan belakang. Depan doang. Pengen pasang yang belakang nih. Yang sekarang perlu ya hilangnya. Perlu. Menurut gue perlu sih. Soalnya kemarin pas lagi pulang kampung tuh, gue lihat banyak banget tiba-tiba mobil Mundur. enggak begini, yang ininya malah tergelimpang, yang ras ras kabur kan? Iya. Anjing tuh emang tuh. Gue bilang, yang dia Apa sih Uya-Kuya Spider-Man? Jadi Spider-Man, Uya-Kuya diamuk pengendara motor. Kok lu inget sih? Gue gak inget sumpah pernah ada kejadian ini. inget, dia menghalang motor yang mau naik ke atas. Oh. Nah kalau gue pernah tuh dari Tanah Abang naik jalan layang nontol itu, gue nggak tahu tiba-tiba cepet nih sampai Casablanca. Terus ditilang? Nggak ada polisi tuh. Cuman bahaya tahu anginnya. Anginnya kencang banget emang. Pernah ada yang jatuh. Jadi Antasari ada naik sih? Ada pernah naik sih? Pernah gue ketemu. Motor. Gilanya lagi apa? Lawan arah anjing gak? Jadi kayaknya dia salah. Salah terus udah tanggung. Gue naik dari ini Antasari. Iya. Blok iya. M. Mau dari kelurahan apa? Wali Kota Jaksel. Wali Kota Jaksel. Naik nih, malam hujan. Kan agak belok gini. Iya. Pas belok gini, Ada motor. nggak di kanan. Anjing, ngapain dia di kanan? Mau balik turun. Gila. Maksudnya kan ya udahlah tanggung lu naik aja terus sampai ujung. Lu balik kanan malah lebih gila lagi. Itu tuh. Kocak deh. Itu sih. Nah itu sih Ichiro itu sempet tuh rame tuh dia jadi ngelawan-lawanin yang lawan arah apa gitu kerjaan Kayak si Kukuh diminta digambar ya. Iya. Yang orang lawan arah ya. Iya, jadi dia sebelum nge-trend dashcam udah coba nih tahun berapa beritanya coba? 2015. Oh, 2015 tuh sempat legend nih dia nih. Ichiro ini nih. Gue pengen sih masang dashcam belakang. Cuma kayaknya harus masang di bengkel karena susah kan kabelin ke belakangnya. Kalau depan kan gampang. Kemarin ada motor ya. Itu emang gue udah lihat nih naik motornya ugal-ugal mah cewek. Wow, terus kan ini nih deket tuh udah rumahnya Dion tuh. Jadi ke rumahnya Dion tuh ada putaran balik. Iya. Di motor udah kenceng. Nah orang mau muter balik emang agak motong karena nyebrang dikit. Iya. Udah kenceng nabrak. Terus? Jatuh ya. Jatuh tuh gue tinggal tuh.
Pas di Lenteng Agung ngebut lagi dia. Orang yang sama. Gue bilang gila. Mungkin belum mati nih gue. Gitu ya, yang ngebut lagi kali. Jatuh gitu. Udah gue tinggal tuh. Di Lenteng Agung ugal-ugalan juga. Udah anjir kuat. Entah kenapa ya, biasanya yang ugal-ugalan itu biasanya yang nggak prepare keamanan. Nggak pakai helm. Ini pakai helm sih cuma maksudnya. Terus motor yang jelek, yang bolong-bolong, lampu belakangnya nggak ada. Kenapa ya? Yang ugal-ugalan tuh justru yang paling minim pengamanannya. Karena dia nggak otaknya di radiator. Kayaknya emang udah siap aja, udah siap. Iya gitu. Apapun yang terjadi. Cewek sih, menurut gue cewek sama ibu-ibu sih. Ya bukannya kayak gue ngomongin nggak anti feminis ya gitu ya. Tapi emang seringnya emang sih. Dia tuh tiba-tiba belok, klakson. Bener itu maksudnya. Terus diem aja di tengah gitu. Nggak ke kiri nggak ke kanan gitu, diem gitu. Pelan gitu. Bisa gitu ya, kenapa ya? Iya, terus motor juga, kendaraan kalau bekas cewek jangan deh. Iya katanya. Ex wanita. Ada yang bilang gitu. Karena nggak kerawat. Enggak, luarnya mulus lang. Iya. Dalamnya bobrok. Mesinnya kan? Mesinnya ganti oli jarang ya. apa. Iya. Tapi dashcam bener sih, setuju gue perlu. Dashcam perlu. Motor juga kayaknya sekarang perlu di helm bilang. Mungkin ya. Tapi kayak kalau motor tuh belum ada yang bisa nyambung ke mesin. Paling GoPro ya. GoPro, tapi kan lo harus ngecas terus, harus nyala GoPro terus. depan belakang ada tuh sekarang kan. Iya, cuman ribetnya itu. Kalau mobil kan dia langsung nyolok ke Iya, ke aki. Jadi dia aman lah gitu. Berapa hari hilang tuh? 2 hari? Sehari? Enggak, gue tergantung memory card lu kuat berapa. Kalau nggak ngapus sendiri? Hapus sendiri, saya nggak nyampe sehari, paling 7 jam. Kalau gue lihat ya 6 jam lah. Gitu. Pernah gak kejadian kerekam lu apa tiba-tiba kerekam? Banyak kan gue ada di Twitter, gue bikin thread aneh-aneh yang gue rekam. Apa tuh? Ya ada orang tabrakan, ada enggak, tapi lu kejadian lu enggak? Oh enggak. Cuma ngeliat orang di depan kita gitu? Orang depan. Itu sih, belum pernah. Untuk jadi barang bukti atau apa, belum pernah. Tapi gue kecelakaan, gue yang bikin gue trauma, pernah gue naik motor berempat nih. Pas belokan, gue ponggok mobil, terus nanti gue pas lihat gue di bawah mobil. Hah? Gimana maksudnya? Awalnya gimana? Ya jalan nih, pas belokan gitu. Pokoknya keponggok lah. Tiba-tiba entah tabrak atau apa, pas gue bangun gue ada di kolong mobil gitu. Ya gimana masa entah ketabrak entah apa? Ya Lu kan masih kecil lah. Oh, masih kecil. Dibonceng berarti? Berempat, jadi gue, bokap gue, adik gue, sama gue tuh. Jadi naik motor Astrea lap. Lu di mana duduknya? Gue tuh di depan kalau nggak salah. Di deket speedometer gini. Itu emang udah jalur kematian sih memang kalau di depan waktu ini. Waktu itu mau lihat apa gitu di daerah Pondok Rangon. Akhirnya gue trauma naik mobil. Pakai helm gak lu tapi? Enggak kayaknya. Gue trauma naik mobil di depan hampir berapa tahun. Naik motor? Enggak, mobil di depan? Gue gak berani di depan. Gara-gara kejadian itu tuh. Aneh kan? Tapi lu gak apa-apa itu? Enggak, akhirnya gue gak apa-apa. Cuma di kolong mobil aja? Cuma gue tiba-tiba di kolong mobil. Jadi gue naik mobil di depan takut. Montir kali lu? Ganti oli. Kok gue di kolong ya? Kerja lagi Rahman? Oh iya. Ternyata ini semua hanya mimpi. Dia lagi kerja. Kalau gocak banget. Oh. Itu sih yang lumayan trauma gue itu tuh. Trauma gue itu sih. Iya. Gue kayaknya gue belum pernah ya. Lu gak ada trauma sama sekali? Enggak, maksudnya kecelakaan jalanan yang parah enggak sih? Gue kalau mobil gue pernah sekali tuh mundur nabrak. Kalau nabrak nyerem gitu mah. Iya, penyok. Nah, terakhir yang lumayan parah, persis sebelum gue, kan gue lagi mau pasang dashcam nih, berarti berapa ya? Setahunan itu lalu. Yang masih sisa bukan? Bukan itu mah gara-gara gue tolol aja gitu. Ini gue lagi udah mikir-mikir tuh pas masih covid tuh. Beli dashcam mah tapi nanti deh beli deh. Nah, terus gue lagi mau servis rutin, jadi mau ke bengkel nih OTW. Dari Ampera mau belok kanan ke Jeruk Purut. Mobil udah diam kan ngasih kan. Oke, saya belok, motor dari samping mobil. Duh. Nabrak pintu kiri gua. Terus mendelep ke dalam. Wah, gua parkir kan. Soalnya udah berhenti mobil, emang udah gua maju lah. Biasa kan motor dari samping terus bawa bapak. Gua turun kan, bawa bapak udah duduk. Bapaknya mencalu ya dong? Gua tendang aja mukanya. Anjing. Enggak lah. Lu injek? Hah? Lu injek? Enggak, gue tendang. Mungkin. Karena dia yang salah kan. Terus kan ada polisi cepet gitu pada bener-bener kan bapaknya. Pak kenapa Pak? Gue bilang. Dia juga gak ngomong apa-apa sih soal mobil gue apa ya. Gue sih emang ya udah aja. Mungkin yang ngantuk kali apa. Tapi ya itu. Mendebak lumayan. Gue kesian sama dia sebenarnya. Gue makan aman syukurnya. Enggak, udah gak ada surat sih gue. Habis itu gue. Ketok magic? Enggak, ke bengkel bener lah. Enggak di itu.
Tapi bukan ketok magic, ke bengkel body bener. Itu ditarik lang, diketok magic lang. Ya iya, tapi maksudnya bukan bengkel ketok magic, bukan itu. Yang biar catnya bagus, karena suka belang kalau bengkel-bengkel yang kurang. Tapi akhirnya bagus memang. Pas gue datang, nggak ada. Itu tuh tabrak yang lumayan. Terakhir itu belum lama lagi. Mobil-mobil nggak pernah? Pernah gue. Ini. Tapi nabrak dikit sih. Dia kayak ngambil. Kan lagi macet nih, jalan pelan-pelan. Ngit. Nah terus mobil ini tuh ngambil kiri gini, ngambil gue. Oh iya motong. Nyalip dadakan. Gue maju. Nabrak. Tuh gue mau syuting Kompas tuh di deket bawah tol dalam kota Wiyoto Wiono situlah. Daerah Rawamangun situ. BMW lama dia mobilnya. Terus dia sempet marah-marah kan. Masih muda juga cowok. Udah ke pom bensin parkir. Terus gue bilang udah gue langsung aja, orang gue tahu gue salah kan. Udah berapa gini. Ya udah. Tapi dia gini. Saya kaget loh Mas, nggak marah kata dia gitu. Nggak emosi sih, orangnya bilang gitu. Langsung gini. Gue bilang ya udahlah mau ngapain, orang ya udah aja. Akhirnya dia chat gue ke ada bon bengkel gitu, berapa bener ini gitu doang sih. Gue pernah di sini. Parah-parah sih. Oh, naik motor sama Ocit. Yang bawa siapa? Gua. Oh. Buru-buru dah tuh. Gue mau belok di bawah sini, turunan kelurahan ini. Kelurahan mana? Lu mau ke sini? Iya, gue balik sini dari turunan. Habis SMA 28 tuh. Iya, turunan. Ya. Gue mau belok ke gini, gue nggak jadi, gue ke kiri. Ajar. Kayaknya yang salah gue atau mobil ya, tapi gue merasa gue yang salah, Pak. Lu mau ke kanan? Akhirnya gue nggak jadi, begini tek gitu loh. Kiri. Iya. Kaget mobil tapi terlalu kenceng lang. Oh, terus? Ya udah, gue Ocit jatuh. Terus? Akhirnya gue merasa, gue yang gantiin 2 juta gue. Iya, gue salah. Cuma kata orang mobilnya salah, terlalu kenceng di turunan. Jadi berapa tadi 2 juta? Iya. Ganti 2 juta. Akhirnya gue merasa, kan kata orang bang mobil yang salah. Cuma gue udah merasa salah. Ya udah. Karena gue ke kanan nggak nyampe berapa detik, gue langsung banting kiri. Mobil kaget. Kena berapa panel, 2 panel itu nggak salah. Kanan sama tengah. Udah muter-muter jadi gue tuh pas H-1 sebelum Idul Adha tahun berapa gitu ya. Mana muter-muter, akhirnya ke bengkel resmi juga. 2, berapa gitu. SIM mobilnya itu. Mobilnya pengennya ke resmi juga. Tapi kayaknya bengkel resmi nggak semua punya body deh. Enggak, dia ntar dilempar keluar. Jadi ini ke rekanan. Iya, jadi kayaknya bengkel tuh tetap menerima. Iya. Tapi ntar dia dikirim kemana gitu. Iya. Soalnya bengkel resmi kan nggak punya workshop body biasanya. Besar. Itu 2, berapa gitu. Karena memang kalau yang ngasal-ngasal nanti catnya jelek, belang. Tapi susah sih emang akan belang sih lang. Enggak. Gue bagus. Bagus ya? Bagus, tempatnya bagus soalnya. Kecuali kerok semua baru itu. Bisa. Gue juga bingung gimana caranya ya dia bisa nyamain warna. Ada di IG tukang nganuin cat lang. Apa sih IG-nya? Yang mana? Lu pernah lihat gak? Yang cat lukis. Toko cat apa nih IG-nya nih? Toko set. Toko cat wawawa. Pokoknya toko cat deh, bukan daripada toko cat deh. Jadi tuh dia terima pesanan warnanya cuma berdasarkan foto. Toko cat wawawa. Coba deh, bukan kayaknya deh. Daya warna. Coba lihat videonya. Reelsnya, bukan ini. Dia cat mobil. Itu nih, ya. Bukan pas lagi itu deh. Ini nih, yang kanan nih. Kanan. Yang ada foto tuh. Geser. Lagi. Bukan, yang dia lagi. Nah, ini. Itu dia ngeliat foto. Iya. Tuh, coba suaranya nih. Tapi kan foto kan tergantung layar HP. Jago banget ya orang nih. Nah, tapi kan foto itu kan tergantung layar HP-nya juga, tergantung brightness. Tapi nih ntar nih. Dominan banget. Karena dia sinarnya agak kuning gitu, terus kita masukin selari green, kita masukin lagi green, jago banget. ngejar agak hijaunya, terus kita masukin di black lagi, terus masukin selari green, yellow orange, kita masukin green, ini terakhir kita masukin di black, kita lihat basic oke, ini kita mencoba spray dasar hitam buat ngejar agak gelap ya, ini bisa lihat dari tetapnya bagus, ini kita bisa lihat hasilnya. Green goldnya dapat, green gelapnya juga dapat, tajamnya dapat, sinar kuning agak besar, black material juga bagus, terus 93%, better sih harusnya udah berani ini. Kalau kita mau Gitu. fotonya ada Gila. Gokil sih. Gue taunya yang ini, yang di TikTok yang pakai cat lukis. Yang topi ini. Yang digabung-gabung. Yang topi. Kalau kita dapat orderan ngecing warna terunik nih,
violet, warna jamu. Dia ngirim keluar, jadi orang pesan sama dia ntar dikirim per liter atau apa. Oh, jadi gitu. dia jual mentahannya juga. Iya, itu orang pesan itu yang ntar di kotak itu dijual. Iya. Berapa liter apa gitu. Gokil. Ini Gift. Ini anugerah ini. Anugerah. Yang pernah kumi. Deng. Maksudnya ternyata Bisa ya? warna tuh bukan hanya satu ya Lang ya. Dari tuh ini warna aneh nih. Ini pasti dia disenengin sama pasangannya, sama istrinya. Karena Biasanya kan cewek marah. Lipstik ini sama lipstik ini apa bagus nggak? iya. Oh sama aja warnanya. Dia pasti tahu nih. karena lipstik merahnya banyak. Iya, kalau cowok kan cuma biru, merah, udah Iya. ya. Banyak kan gitu kan, kalau jokes itu kan warna biru ini, kalau cowok taunya cuma hijau, Biru, ini. iya. Kalau cewek ada Tosca, ada biru ini, Sage, hijau sage. hijau sage kemarin lebaran. Aduh, gue bilang. Nah makanya si Mas ini nih pasti sama pasangannya disenengin dia. Karena dia sensitif warna. Nah dan kalau misalnya pasangannya nunjukin foto cewek siapa gitu kan, aku mau lipstick warna ini dong, ini kamu harus pakai campuran Wardah yang ini, terus sama yang makeover pakai ini, terus lipstick ini gitu, dia tahu dia. Viva ya. Viva La Vida. Tuh. Itu apaan tuh contohnya? Foto doang. Iya foto apaan sih tuh? Atau kampas rem ya. Tuh Oh, jago sih dia orang. dari ini dilihat di luar terus lihat dalam gitu loh. Jadi dua itu Jago Lang. nih orang nih. Jago, gokil. Terus dia memanfaatkan sosial media dengan baik gitu. Iya. Untuk mempromokan kejagoan dia. Walaupun handphonenya udah kotor, retak-retak tuh, tapi dia jago nih Mas Daya Warna nih. Gokil. Gokil. Kira-kira dia Tergantung per liter kayaknya, tergantung cc kayaknya deh jualannya. Dia tapi menurunkan keahliannya nggak nih ya? Ke karyawan atau ke anak atau ke siapanya ya? Mungkin turun kali Tapi ya. susah sih. Kan cat tembok kan ada yang begini juga. Cuma pakai mesin. Oh yang campur-campur tahu Iya, nggak? itu Tahu ada mesin tuh. Ya, tapi ini kebiasaan ini harus diturunkan atau dialihkan Iya. juga. Gimana caranya dia ngalihin nih tapi ya? Ya learning by time lah. Iya ini jam terbang juga sih, jam terbang banget. Iya. Ini pasti orang udah dulu ngikut orang kayaknya nih feeling gua nih. Ngikut orang, ngechat Iya, ternyata banyak request akhirnya. Nah, itu kan botol-botolnya kan bukan botol itu kan. Pasti biang-biang cat ini. Tuh botol gitu tuh. Jago nih orangnya. Pemain ya. Iya. Pemain bener. Jadi bisa niru chat orang ya, kalau ngeliat ada chat siapa bagus mobilnya, mau dong chat kayak gini. Ya atau dari Hot Wheels aja bisa. Dari Hot Wheels loh bisa loh. Tuh. Oke. Daya Warna. Lu tahu-tahu aja deh, bener loh. Keluar aja di explore gua. Ya ini algoritma tadi nih. Algoritma. Diatur biar lu nonton chat. Kayak gua kemarin lagi ngomongin betap ya. Sama istri gue ya. Ngomong ngobrol doang. Jatuh betap dari langit. Iya, enggak lah, itu keluar di sini. Keluar di IG. Beli nggak langsung? Enggak kan ada samping tinggal bawa aja. Emang ada? Ada. Kalau bawa, kalau ada tempatnya. Udah nih kita nih. Masih mau ngobrol lagi? Saweria lah ya. Kalau ada. Oh ini Saweria. Nggak usah lah ngasih Saweria nggak. Ini ada Rahman susah nih. Lu ngurangin Saweria. Ayolah 10 juta lah. Wah udah ini gak usah baca dah nih. Sudah ini nih. Udah. Kayaknya ngurangin Saweria lo. Ngurangin Saweria. Jadi hari ini. Jadi recap kita hari ini apa Lang? Ngomongin apa nih kita nih? Recap kita hari ini politik tentang bursa-bursa pencalonan capres, tentang ada kasus polisi lagi. Nah, jadi minggu ini tuh ada polisi tentara sama ya. Cuma yang tentara lebih ringan karena nendang ibu-ibu doang. Nendang motor lah. Iya, tapi kan kalau jatuh bahaya. Iya, bahaya. Untung ibu-ibunya sering main apa? Road race. Enggrang. Apa ya, Grang? Yang dua itu loh, stabilis. Enggak, gue kira ada road race juga, ada game yang motor nendang-nendang tuh, Oh, iya. Persis kayak gitu. Atau dia dulu mainnya balance bike. Oh. Buat bocah belajar jalan. Iya, ada di mall ada balap, ada lombanya. Ada. Nah, balance bike nih baru Kencang-kencang. tahu. Iya, kencang-kencang. Baik kaki. Ya. Kesimpulannya itu sih, ingat politik itu dari dulu itu tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan Musuh abadi, hanya ada kepentingan abadi. Abadi. Jadi semoga orang-orang di Indonesia semakin dewasa, semakin tahu kalau mereka temenan atau mereka musuhan tuh belum tentu beneran musuhan. Jadi kalau mereka aja belum tentu beneran musuhan, masa lu beneran musuhan sama temen lu? Keluarga. Sama keluarga, sama bapak ibu, sama pak ade. Jangan group, sampai jangan. berantem karena pilihan politik tuh. Jangan. Menurut gua alasan berantem paling bawah.
Paling bawah. Lu berantem karena apa kek gitu? Ya kalau bisa jangan berantem lah. Ya kalau perlu berantem sih. Kayak lu tadi lu injek-injek orang. Berantem. Iya, bapak-bapak nama ngomong. Gue tendang berdarah baru. Kenapa Pak berdarah? Baru gitu. Enggak, lu nonton aja drakor Vincenzo dan Vagabond. Itu tuh mencerminkan negara tuh kayak gitu. Perpolitikan. Iya. Ya. Jadi tuh kepentingannya banyak. Presiden ternyata presidennya boneka. Vagabond Di drakor itu. Iya. Gue belum nonton tapi. Dia presiden boneka. Jadi itu kepentingan dua perusahaan gede sampai menjatuhkan pesawat. Iya. Hah? Petugas partai. Enggak, gua kan lu nonton drakor itu baru bisa ngebayangin ternyata tuh di belakang layar tuh tergokil gitu. Kita Iya. tuh jangan sampai berantem gara-gara Semua itu jangan sampai itu, aduh itu alasan paling low banget itu berantem karena pilihan politik. politik. Pokoknya semua tuh ada kepentingannya. Jadi kalau setiap lu lihat politisi lagi ngapain, gerak ngapain, itu ada kepentingannya pasti. Iya. Apakah dia hanya jogging? Nah, Apakah ngejar-ngejar kereta. Ngejar kereta? Apakah dia bagi-bagi duit? Atau mereka nonton konser kemana? Itu semua ada kepentingannya. Dan itu semua sudah hitung. Ada grand design-nya lah. Ada konsultannya lah. Nah. Pak ada konser Dewa Pak datang. Iya. Pak nanti Tapi tahun ini nih. Ahmad Dhani nggak boleh manggil Pak Prabowo. Nggak boleh nyapa. Karena Nggak boleh. Pokoknya Onca duluan. Enggak, jadi Dia marah. ada perjanjiannya nggak boleh nyebutin salah satu. Jadi ngeri Dewa di Dewa dukung ini jadi nggak. Oh. Jadi nggak gitu. Iya. Jadi ibu negara gitu, ibu negara. Iya, Bapak. Karena tahun ini nih lagi banyak konser nih saya lihat ya. Hmm. Malik mau konser tunggal. Gigi mau konser tunggal. Dewa mau konser setiap bulan malah. Dewa kan lagi tour. Iya. Kan yang konser tunggal bener-bener satu band ini di tahun ini tuh berurutan tuh Afgan konser tunggal. Ya. Glenn Fredly ada konser tunggal. Apalagi tuh ya? Belum Pesta Pora, belum yang acara festival. Oh, Sena Fest. Sena Fest gitu. Jadi kita lihat aja politisi-politisi mana yang datang-datang ke konser tersebut dengan ngevideoin atau apa. Iya. Tapi kalau ada yang datang ke Sena Fest, Tapi kemarin tuh pas acara sahur ada yang Habis Menpora datang, RK Ya. datang. Tapi lu setuju gak? PSSI aja datang. Iya, siapa? Erick Thohir. Oh iya. Ada ke acara apa gitu sama Diki tuh? Iya. Enggak, lu setuju gak BUMN kita tuh iklan di acara TV lah. BUMN. Iklan di acara TV. Sebulan penuh lagi. Buat tujuannya kayak nih ya, gue yang merasakan beli gas 5,5 kilo, dulu 75.000 sekarang 110. Mendingan duitnya lu buat subsidi itu dibanding buat ngiklan. Kan iklan biar orang beli. Iya. Pasti beli ya? Pasti beli, gas-gas pasti beli. Iya. Pertamax juga orang kayaknya pasti beli. Kan waktu itu kemarin Pertamax sama My Pertamina, Pertamax sama Bright Gas kan. Tiga Iya. itu yang gue lihat Yang di selama. Saurans. Iya. Menurut gue tuh nggak perlu lah itu. Saurans di net. Wih, Leng, bentar ya Leng. Situ dulu. Santai. Santai. Iya bener. Mereka Iya. ngiklan di situ. Iya maksudnya gue kan pertama kali nikah tuh 70.000 lah beli. Nah sekarang 6 tahun berlalu 110. 40.000 naiknya. Nah dibanding lo buat sponsorin mendingan lo buat subsidi ke bawah. Karena kita tuh udah nggak butuh sosialisasi. Ya. Gimana tuh? Kan pasti semua perusahaan ada budget marketing iklan. Masa nggak dipakai? Ya, tapi kan kagak ada lawannya. Ya. Kan Gimana? kelihatan iklan. Namanya perusahaan masa nggak ngiklan produknya? Buat apa? Nggak, terus maksud lu nggak usah diiklanin sama sekali. Iya buat maksudnya lu kalau mau sosialisasinya langsung ke bawah, nggak usah lewat di TV. Lu buat subsidi. Ya TV kan yang nonton kalangannya banyak, bawah sama atas semua nonton. Kayak lu mau pindah ke Bright Gas 5,5 ya 3 kilonya lu hilangin kepada ke Bright Gas. Kayak dulu konversi minyak ke gas, kita kan awal kewalahan. Itu tujuannya ke gas juga 3 kilo. 3 kilo masih akhirnya gue beli yang 3 kilo ada tuh. Kalau tiba-tiba nanti si Pertamina, Pertamax dan Bright Gas mau ngiklan di Hohi gimana? Boleh. Anjing. Emang intinya urusan sirik. Intinya urusan irik. Boleh. Ngomong panjang lebar intinya sirik. Baru tahu gue. Oke deh. Oke deh. Gue mau ngasih tau dulu. Oke, waktu Comika Porn ya. Iya, saya 26 Mei ada tampil di markas Comika. Temanya baru halal, Comika Porn. Kenapa Comika Porn? Karena materinya 17+. Tapi ada temanya baru halal. Jadi ada Bonar yang akan nikah.
Gue dan Yusril baru nikah. Dani Beler sedang lah. Baru ya? Udah punya anak. Baru punya anak ya? Sedang lah, dia mungkin baru Erwin Belo baru nikah. Erwin Belo baru mau. Baru mau. Mega dan Pamoa udah 2 kali nikah. Jadi ada kisah-kisah kisah-kisah menarik nih dari kami. Dan karena tadi Comika Porn berarti ya materinya semi-semi ada jorok-jorok. Di markas Comika ya? Di markas Comika. Tuh harganya? Tiketnya tuh berapa tuh? 179. 179 nonton langsung, streaming 89. Untuk infonya bisa lihat di Comika Event. Atau di IG lu ya, Dek? Di IG gua ada, paling gua nge-repost ini juga nih, Comika baru Event. Baru halal. Ya, 26 Mei. Oh, Stand Up Fest juga besok tanggal 2 Mei akan pre-sale. Pre-sale 2. Kedua. Besok nih akan ada pre-sale 2 dan katanya Ajis kalau nggak salah kuotanya sebanyak... Cuma 10. Enggak dong, itu pre-sale 3. Pre-sale 3. Kuotanya sebanyak kemarin nih, kebanyak kemarin early bird dan pre-sale 1 kalau nggak salah kayak gitu. Dan diutamakan beli online karena habis itu dia nggak mau ada on the spot lagi. Jadi kalau bisa habis di masa-masa sekarang. Oke, dan jangan kira... Pencet bel aja, Mas. Dia nelpon lagi, coba. Iya, benar. Iya. Nelpon dia, Hokben mau datang. Dan untuk orang-orang yang marah-marah, ini gimmick doang nih, war tiketnya gimmick doang. Ya udah nggak usah beli. Nggak usah beli. Daripada ribet. Kayak di grup ada grup Hohi, Bang ada ini nggak lebihan tiket? Gue bilang lu kalau nggak punya duit nggak usah nonton. Lebihan tiket apa? Kayak katanya gue punya tiket banyak gitu loh. Stand Up Fest? Iya. Oh. Gue bilang, Bang kalau saya ntar kalau presale lu nggak punya duit, gue bilang nggak usah nonton. Iya. Gampang. Nggak usah bikin ribet hidup. Iya. Kalau menurut lu susah nggak usah. Kalau gue gitu, kemahalan nggak usah dibeli. Ntar nonton aja kita akan bikin Abel Universe. Wes. Apa nih? Show. Wes. Baru di otak gue. Mungkin kalau jadi September lang. Keren. Udah ada tanggalnya. Gue lagi lahiran. Ntar gue lagi sibuk. Enggak. Sebelumnya kan tergantung antara Agustus atau September. Oh iya, ternyata. Ini masih di ini. Belum apapun. Iya, belum tentu kejadian juga. Akan semua acara Abel Universe ada di situ. Keren. Jadi Hoi ulang tahun, tapi kita ganti ke situ. Jadi nggak ada yang spesifik, kita lebih. Iya. Kemungkinan tiketnya 500.000. Dan lu menunggu sponsor dari Bright Guest kan? Iya. Orang kacau deh orangnya. Oke lah. Nanti kita berdua nih. Apa? Oke. Siapa yang mau mulai nih? Lu deh. Oke. Kebalik nih, gue nggak biasa nih. Oke, gimana? Ya nggak apa-apa. Gimana? Nggak kan biasanya kan Bang Abdul dulu. Iya. Gue kan bagian yang keduanya. Ya lu. Ya udah gue yang pertama ya. Gue duluan ya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak para delegasi yang sudah menonton. Oke, ya. Hari ini jangan lupa sawer ya. Jangan lupa Hohi tiap Senin dan Sabtu. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Reguler. Tidak live. Tidak weekend. Wow. Gue enak banget sariawan.